Captain Amerika. Ya itu zaman dulu tuh. Itu apa tuh? Mulan. Nah, ini ada Doctor Strange, ya. Itu zaman dulu, ya. Sekarang superhero-nya kayak gini, teman-teman. Bawa senjata apa? iPad. Apa, teman-teman? Agen asuransi, bener nggak? Tepuk tangan dong buat kita semua, teman-teman. Bisa aja ya kalau sudah jadi leader itu semua hal itu bisa dibolak-balik, teman-teman. Jadi teman-teman yang masih jangan suka cari alasan, teman-teman. Kamu cari alasan bisa dibolak-balik juga sama leadermu. Tetap aja itu alasan buat dia, teman-teman ya. Jadi hari ini materinya cukup panjang, teman-teman. Saya grogi, teman-teman. Untung Pak Rusli dan Pak Raymond sudah balik. Oke, perkenalkan nama saya Iswandi Yosep, ya, kelahiran 5 Desember 93. Dan ini pacar saya, Debbie. Boleh berdiri dulu mungkin, ini fotonya. Ya, teman-teman lihat Sunday Punch tadi, ya, di situ ada piala ini, teman-teman, benar? Itu saya bikin di 2023 awal, teman-teman. Jadi kalau orang sering bilang, kalau leader-leader kalian sering bilang, beranilah bermimpi, manifestasikan, visualisasikan, tempelkan, buat segala sesuatunya itu kelihatan jadi nyata, teman-teman. Saya bermodal aja, kan di kantor MRT Stars itu kan ada piala kayak gini. Saya suruh ngevideoin, pasang, masukin situ. Dan saya tulis, saya percaya, saya berharap dan saya percaya suatu saat bisa bawa piala itu. Dan Tuhan wujudkan 1 tahun kemudian piala itu beneran kebawa, teman-teman. Jadi itu bukan video Sunday Punch yang baru saya buat hari ini, bukan, teman-teman. Tapi itu tahun lalu saya buat. Tapi itu jadi kenyataan benar-benar. Jadi saya mau bilang di awal pembukaan ini, teman-teman jangan takut untuk bermimpi. Ya, kemarin waktu disuruh speech habis bawa piala ini saya bilang, di 2022 kemarin ada yang ikut Award Night, teman-teman? Yang tidak ikut pastikan tahun depan ikut. Caranya gimana? Kalau tidak dapat Star Club, Double Star Club, PCC, ya beli, teman-teman ya. Tapi sebisa mungkin jangan beli lah ya, kalau bisa dapatnya gratisan, ya kan? Nah, saya bilang gini, di 2022 waktu Award Night pertama kali saya datang, saya duduk paling ujung belakang, mentok, teman-teman, paling ujung. Posisi meja itu menentukan prestasi kita. Jadi kalau kamu mejanya PCC itu depan, teman-teman. 3-4 meja depan. Habis itu Double Star Club, habis itu Star Club, teman-teman. Ya, saya waktu itu Star Club paling ujung dekat FOH. Ya, saya duduk situ pas pembacaan piala AOY-nya, teman-teman, saya cuma lihat gini. Tuhan, saya masih ingat doa saya. Saya pengen suatu saat saya bisa angkat piala itu. Dan teman-teman beneran akhirnya 2 tahun kemudian Tuhan percayakan piala itu, teman-teman. Jadi dan ini saya mau cerita bahwa itu bukan hari ini kita akan lihat betapa besarnya kasih karunia-Nya, teman-teman. Ya. Hari ini yang berharap terima teknis banyak siapa nih? Nah, tidak memenuhi harapanmu, teman-teman ya. Hari ini sedikit cerita teknik. Saya bilang memang di depan. Kenapa? Karena saya pribadi kalau dengar teknik teman-teman leader yang di Jakarta, saya praktikkan di Surabaya sering-sering itu nggak nyambung. Itu kalau berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi menurut saya teknik di sini sudah banyak sekali, ada Cetika, ya, ada Cereni, ya, dan beberapa saya lihat teman-teman saya yang di PCC, teman-teman, itu kan sudah membuktikan bahwa sebenarnya sudah menguasai teknik yang benar dalam berjualan, benar? Dan di sini bisa duduk begini banyak orang, berarti kan teknik rekrutnya juga sudah tahu lah. Nah, jadi mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, sharing pengalaman saya di 2 tahun belakangan ini, teman-teman. Nah, kita berteman dulu ya di Instagram ya. Ini ada Instagram saya. Ini kalau yang Insurios ini kenapa saya buat, teman-teman, awal mula itu karena banyak yang ngepost sosial medianya Allianz. Yang tahu Tolkien tahu?
Jangan dibuka teman-teman ya, cukup denger aja. Tolkien itu punya alliance, jadi jangan dibuka teman-teman, jangan post itu. Saya lucu loh, lihat leader-leader itu saking malasnya nge-post itu teman-teman. Jadi saya buat teman-teman harapannya ya, teman-teman bisa kalau mau pakai ya pakai yang inilah. Ini sedikit banyak saya bilang sama yang buat sosial medianya, saya mau warnanya jangan ada biru gitu loh. Kalau mau ada biru dikit aja biru. Kalau bisa merah aja gitu loh. Sungguhan, kalau kalian perhatikan punya Tolkien itu teman-teman, dia kayak mau buat top of mind-nya asuransi itu biru teman-teman. Memang sih nggak ada sebut alliance, tapi itu bahasanya itu udah alliance banget gitu loh. Ya. Jadi boleh ngepost ini rutin kok, seminggu 2-3 kali lah. Saya bayar orang untuk ngepost teman-teman. Kemudian ini untuk WhatsApp, Instagram bisnisnya ini agak kurang jalan sih teman-teman, belum kita jalankan juga teman-teman ya. Oke, next. Nah, saya mau cerita background saya teman-teman. Sebelum di Prudential ya, 2012 saya kuliah di UKP teman-teman. Ada yang tahu UKP apa? University Kingdom Petra teman-teman ya. 2016 lulus dengan IPK 3,12 teknik sipil. Jadi saya bukan orang yang kengangguran join asuransi. Ya, bukan saya kerja di mana nggak ada dapat kerja akhirnya join, nggak ada pilihan jadi asuransi teman-teman. Nggak kayak gitu. Ya, jadi saya waktu lulus kuliah sudah banyak perusahaan-perusahaan kontraktor yang mau hire saya teman-teman, dan saya sempat kerja di kontraktor. 2003 sampai 2012 saya jualan nasi bungkus di sekolah. Ya, jadi dari dulu otak jaringannya udah jalan. 2003 itu SMP. Kebetulan saya cerita dikit ya. Kebetulan waktu SMP itu sekolah itu nggak boleh ada yang jualan teman-teman, nggak ada kantin juga. Benar-benar sekolah yang sangat disiplin lah, nggak ada kantin, nggak boleh jualan, nggak boleh pergi keluar beli jajanan, nggak boleh. Jadi kalau mau orang tua bawain makanan. Di 2003 mama saya buka kios. Tahu kios teman-teman ya? Kios makanan. Kayak kalau orang Makassar bilangnya jualnya ciaomian, nasi goreng, pangsit mie, kayak gitu-gitu loh. Teman-teman tahu Tami nggak? Nah, itu waktu itu mama saya bawain saya Tami ke sekolah. Dasar memang ini otaknya Cina banget nih toh. Jadi datang, saya buka Tami itu saya siram tuh kuahnya tuh. Jam makan siang nih saya siram di kelas, kan asapnya keluar tuh. Saya tiup teman-teman. Beneran saya tiup gini. Teman saya di sebelah noleh, jebret. Saya lihat, mau coba bro? Coba, dia makan dia coba. Wih enak ya, 8.000. Kalau mau besok, saya bawain. Darinya nggak boleh ada jualan teman-teman. Akhirnya SMP kelas 1 ada 3 kelas. Kelas 2 ada 3 kelas, kelas 3 ada 3 kelas, full order di mama saya teman-teman. Mama saya saat itu baru KPR rumah. Dan betapa baiknya Tuhan, akhirnya bisnis kios ini juga selesai ditutup, maksudnya nggak boleh ada jualan, tepat di saat tahun KPR itu selesai. Ya, jadi ya bukan berarti saya bilang teman-teman ayo KPR rumah nanti disediakan sama Tuhan, percaya aja, bukan gitu teman-teman ya. Nah gini, gimana caranya nih anak SMP kelas 1 punya customer kelas 2, kelas 3. Jadi dari awal saya cari kelas 2 ini siapa yang berpengaruh ya. Nah misalnya saya ketemu nih, misalnya nih Cetika nih, ini ya nasi goreng. Dia makan, enak nggak? Enak. Tiap hari saya bawain, mau nggak? Mau, cariin orderan. Jadi makan siang itu saya ketemu dia totalan teman-teman. Dia udah kayak ini, saya bandar udah, ya toh, saya bandar. Kelas 3 juga gitu, jadi totalan udah, totalan gitu loh. Ya sampai SMA teman-teman, berlanjut sampai SMA. Ya. 2009 sampai 2012 saat SMA kelas 1 sampai lulus SMA. Kerjain event organizer ya sebagai kru. 2013 sampai 2014 saya join MLM. World Ventures, ada yang pernah tahu? Ini paling happy Ko Heri dengan Ko Cereni nih. Dia bilang nggak terkenal MLM-mu is. Padahal itu katanya ya. Jadi saya direkrut sama orang Jakarta. Bro di sini besar banget bro, semua tahu. Di sini 100 orang nggak ada yang tahu World Ventures teman-teman. Ya 1 tahun saya jalankan itu. Ya sempat punya ngerekrut 90 kiri 90 kanan. Ya untuk join bayarnya 3.600.000.
perusahaan dari Dallas, Texas. Sistemnya itu membership. Kok jadi saya presentasi MLM, ya toh? Nah, kalau beli itu teman-teman, kita kayak membership. Membership itu jadi boleh jalan-jalan keliling dunia, tour 3 hari 2 malam, contoh ke Polandia, cuma 99 US dollar. Murah banget nggak? 99 US dollar. Jadi semurah itu. Jadi kenapa berhenti teman-teman? Karena saya trust issue sama leadernya. Jadi leadernya ternyata waktu presentasi itu banyak bohong gitu loh. Jadi ya sudahlah, bukan perusahaannya yang jelek waktu itu. 2014 sampai 2015 jadi personal trainer. Cuma di sini saya nggak tulis waktu kuliah, waktu SMP teman-teman, 2003 saya sempat join Tiansi. Ada juga mantan Tiansi? Angkat tangan dong. Ayo dong, angkat tangan dong. Nah, coba angkat tangan serius. Kalau perlu berdiri teman-teman. Biar Ko Dodi lihat nih, biar leadernya lihat nih. Kenapa? Kok biasanya orang-orang gini yang kenceng merekrut harusnya kok. Ya toh? Ibu dulu Tiansi bintang berapa, Bu? Oh iya. Saya SMP kelas 1, Bu, bintang 5. Tahu bintang 5, teman-teman? Nah, coba tanya lah yang mengerti Tiansi itu bintang 5 itu harus bagaimana, teman-teman ya. Nah, waktu SMP itu join Tiansi, saya dijajalin bukunya Robert T. Kiyosaki, teman-teman. Kok saya bacanya Donald Duck, saya bacanya Robert T. Kiyosaki. Rich Dad Poor Dad sama Cash Flow Quadrant. Di situ juga ya puji Tuhan lah, leadernya itu membuat pikiran saya ini jadi nggak pernah mau kerja konvensional. Nggak pernah mau kerja ikut orang untuk jangka panjang. Kenapa? Karena mau sampai kapan kita kerja ikut orang, teman-teman? Mau sampai kapan kerja konvensional? Sedangkan ada kerjaan bisnis yang jauh lebih gampang, tidak butuh modal, butuh cocot doang. Iya kan, nggak butuh modal, bisa punya jaringan banyak, passive income. Setuju nggak? Setuju nggak? Agen asuransi, kalau nggak ada mobil, bisa closing nggak? Tapi kalau sakit leher nggak bisa ngomong, lebih susah closing nggak? Nah, jadi modalnya cuma di sini aja teman-teman. Ya, jadi di situ saya lihat, wih, oke nih sistem bisnis MLM ini oke banget. Jadi sejak SMP sampai saya ketemu Prudential, setiap kali yang ajak saya ketemu, misalnya nih, Ko Dodi ngechat nih, Iswandi apa kabar? Udah lama nggak ketemu, nggak berhubungan, ngechat, Iswandi apa kabar? Biasanya itu arahnya apa teman-teman? Iya, waktu itu saya kan masih SMP, SMA, kuliah, nggak mungkin ditawarin asuransi dong. Nggak ada duit kok, iya toh? Kita mau ditawarin, jadi Iswandi apa kabar? Saya langsung tanya, kok mau nawarin apa? Perusahaan apa? Jadi saya yang interview dia. Jadi misalnya perusahaan ini, saya ngajak ketemu, oke, saya belum pernah dengar, ceritain gimana sih sistemnya? Gitu loh teman-teman. Jadi memang suka sekali sistemnya MLM ya. 2015 sampai 2019 kerja IO lagi. Saya joinnya di 2017. Jadi sempat saya nyambi teman-teman. 2016 sampai 2017 saya karyawan konstruksi, 3 kerjaan saya layani waktu itu langsung, sales besi bangunan dan palu gada. Semua yang bisa dijual saya jual. Selama itu halal, bukan haram halal. Ya, semua yang bisa dijual saya jual. Yang paling enak itu jualan kayu. Ya, 1 lembar kayu sengon, cuannya saya lupa berapa, intinya saya bisa cuan sampai ratusan juta. Hitam di atas putih. Tapi pas pengiriman sampai sana banyak yang rusak, hampir rugi 100 juta teman-teman. Untung akhirnya nggak rugi. Di situ saya langsung jiper, nggak mau jualan kayu teman-teman, karena risikonya terlalu besar. Jadi kalau di sini banyak leader yang kasih tahu kalian yang masih agent belum punya pengalaman bahwa bisnis itu sulit, itu real teman-teman. Karena saya coba jualan ini beberapa teman-teman, kelihatannya enak, pas dijalaninya belum tentu cuan, bahkan bisa rugi gitu loh. Waktu itu saya karyawan konstruksi, sales besi bangunan, pembagiannya kayak gini, pagi jam 8 saya pergi kerja, jadi QC. Ada yang kerja sebagai QC di sini, bangunan? Enggak ada ya? Semua saya tanya, enggak ada yang angkat tangan, lama-lama saya turun teman-teman ya. Orang kerja jadi QC, kontraktor, itu harus punya satu kelebihan. Selain mengerti cara kerjanya, yang kedua, harus galak. Kalau tidak galak, tukang itu ngakalin teman-teman. Jadi bangunan tidak dikerjakan, tidak dibikin dengan benar, lanjut.
Jadi background saya itu harus galak, harus bisa ngomong kotor kepada tukang supaya tukang itu takut sama saya. Di jam istirahat jam 12 sampai jam 1 saya keluar naik motor basarin besi bangunan. Terus pulang dari situ biasanya lembur sampai waktu mau tanda tangan kontrak kerja dibilanginya sampai jam 4 kalau nggak ada lembur. Nah kenyataannya hampir tiap hari lembur teman-teman. Lemburnya bisa sampai jam 1 jam 3 subuh. Dan jam 4 per 4 jam teman-teman tahu nggak dibayar lemburan berapa? 15.000 per 4 jam. Jadi jam 4 sampai jam 8 15.000, jam 8 sampai jam 12 15.000. Jam 12 sampai jam 3 15.000. Ya. Nah, kemudian di akhir minggu saya pergi kerja IO. Pokoknya sebisa mungkin semua waktu saya tukarkan jadi uang. Kenapa? Karena dulu orang tua saya asli Makassar, teman-teman. Ujung Pandang ada orang Makassar di sini? Nah, ada satu. Thank you, Bu ya, udah berpartisipasi angkat tangan. Jadi mama selalu bilang kayak gini. Setiap kali mama angkat telepon dan nangis, saya sudah tahu itu pasti dari saudaranya. Setiap kali dia nangis, dia tutup telepon, dia pasti ngomong gini. Nak, kamu besar, yang penting itu pinter cari duit. Percuma kok jadi orang baik. Kalau kau tidak pintar cari duit, ya kayak papamu, dia bilang gitu loh. Papamu itu baiknya minta ampun. Tapi karena bukan tidak pintar cari duit, nggak sekaya yang saudara-saudaranya yang lain, dia dipandang enteng teman-teman. Bahkan meme saya kan cewek, wajar dong kalau mau kuliah dibeliin mobil karena luar kota, bener? Dibeliin mobil, ditanyain kamu tipu uang orang dari mana lagi, dipandang enteng sampai kayak gitu. Ada yang orang tuanya ajarin kayak gitu teman-teman. Harus pintar cari duit, kalau nggak pintar cari duit, orang injak-injak kamu. Di situ tiap kali dijajalin kayak gitu, dari SD sampai SMP sampai SMA. Akhirnya sejak SMP mulai tuh cari duit sampai kuliah teman-teman. Saya kuliah di Surabaya. Sebisa mungkin waktuku setiap detik itu bisa diubah jadi duit teman-teman. Jadi benar-benar nggak ada waktu untuk happy-happy, nggak ada waktu untuk jalan-jalan. Kemudian 2017 akhir, ini nanti di 2016 teman-teman. Nih. Oh di sini ya, 2016 Oktober. Saya mulai berdoa. Kenapa? Karena 3 kerjaan yang saya kerjakan itu teman-teman plus IO itu benar-benar sudah nggak ada waktu. Teman-teman lumayan waktu itu usia 23 kalau bawa pulang uang 15 sampai 20 juta sebulan oke nggak? 2016 teman-teman. Oke banget ya. 15 sampai 20 juta per bulan. Saya banyak bergaul dengan pengusaha-pengusaha yang 4-5 tahun lebih tua dari saya, tapi naiknya Mercedes, Alphard, Fortuner. Bisa nggak kita beli mobil semewah itu kalau gaji 20 juta? 50 juta? Tetap nggak mungkin bisa teman-teman. Iya, tapi enggak. Kita kalau belum punya rumah, belum nikah, beli mobil, belum nikah, belum beli rumah, nggak bisa pasti. Mau beli mobil semahal itu nggak mungkin teman-teman. Saya berdoa, saya bilang ini, saya ingat sekali doa saya teman-teman. Di 2016 Oktober sampai 6 bulan ke depan, saya tiap bangun pagi saya duduk. Jadi jam 6 gitu saya sudah duduk di kasur, saya doa. Singkat kok. Tuhan, tolong pertemukan saya dengan bisnis yang bisa kasih percepatan income luar biasa cepat. Bukan dari berapa lama saya kerja, tapi berapa giatnya saya kerja. Tahu nggak ada 2 di kepala saya waktu itu? Apa? Dengan apa kira-kira? MLM 1 pasti, saya suka banget MLM. Yang kedua apa? Sorry? Properti. Saya nggak kepikiran join asuransi. Kenapa? Nanti saya kasih tahu alasannya. Ya, 2 ini teman-teman. Saya pengen banget nih dapat bisnis MLM yang bagus. Kalau enggak ya saya jadi agen properti. 2016 saya berdoa seperti itu sampai 2017 April. Ya, saya memutuskan untuk resign dari kerjaan utama kontraktor dengan anggapan waktu kerja saya hari-hari biasa saya mau ajak orang-orang kaya teman saya untuk ngopi supaya kecipratan bisnis. Beneran saya ajak satu teman saya, contohnya namanya misalnya Cetika, ini anak pengusaha kayu. Saya ajak duduk teman-teman ngopi. Waktu itu saya ngopi, kemarin saya cerita sama Ko Dodi, saya pakai baju kaos, saya lipet, pakai topi, rokokan, celana pendek, sendal jepit. Saya ajak dia ngopi, terus tiba-tiba ada satu cewek datang teman-teman, si Grace Grena. Nah, 2017 Mei
Tuhan mengirimkan malaikatnya, Grace Grena, dia datang teman-teman. Dia datang duduk di meja saya. Saya pikir ini cewek siapa? Ya toh ternyata temannya Cetika gitu loh. Temannya Cetika, dia datang duduk. Kenalan dong saya. Kenalan. Terus saya tanya, kamu kerja apa Grace? Jam 2 siang teman-teman. Keluar jam 2 siang, keluar enggak bawa map, cuma bawa tas satu, tas branded. Penampilannya oke, enggak kayak sales. Saya mikir, ini enggak mungkin sales bank. Kalau sales bank keluarnya pasti bawa map. Ya tas map gitu loh, ya toh? Jadi agen asuransi sini, di sini leader-leader kalau bisa jangan bawa keluar map, nanti dipikir kau sales bank teman-teman ya. Jadi modelannya dia keren banget, tapi bukan dibilang yang mahal, enggak, biasa pokoknya, tapi rapi, good looking, dan wangi. Terus saya tanya, kamu bisnis apa Grace? Jam segini bisa keluar, berarti kamu pasti pebisnis. Dan penampilannya enggak lancai teman-teman. Tahu ya, kalau lancai ya enggak mungkin, saya penasaran. Terus dia bilang gini, saya Prudential Iswandi. Saya kaget, loh kenapa bisa keren ini, sekeren ini. Tahu nggak kenapa? Karena papa saya itu agen Manulife. Agen Manulife saat itu 2017, dia sudah 5 tahun di Manulife. Leadernya itu sudah lama, sekelasnya C. Iren di Manulife gitu loh. Nah terus saya tanya, kenapa? Jadi modelan leadernya itu gini teman-teman, sudah lama bisnis di Manulife. Setiap kali datang ke rumah, itu naik motor Honda, saya masih ingat Honda, naik motor Honda 110, turun buka helm, buka jaket, bukan jaket kulit apa, bukan jaket Honda dia buka. Masuk di ruang tamu, duduk sebelah dia, itu pasti baunya bau keringat teman-teman. Sedangkan dia kerjanya udah lama banget di Manulife. Ya bingung dong, pasti ya nggak mau lah, anak muda yang kelahiran 93 di sini ada yang mau masa depannya kayak gitu? Ya nggak mau. Terus lihat ini kok beda gitu loh. Terus saya tanya kenapa, jadi agak pandang enteng, kenapa kamu join Prudential? Itu kan asuransi. Ada 3 hal teman-teman. 3 hal ya, jadi Grace ini udah takut saya deketin. Jadi dia jawabnya sangat-sangat ketus. Ya modelanku kan berandalan banget, pakai topi, bayangkan ya temanmu pakai topi, kaos dia lipet, ada tato, celana pendek, robek-robek, sendal jepit, rokokan. Ya toh? Baru dia datang tak lihat gini. Wih. Dia pikir ini mau dideketin. Terus dia tanya gini, saya tanya, "Kenapa kamu join Prudential?" Dia bilang ada 3 hal. 1, karena bisa punya income yang besar banget. Saat itu saya dengan Grace seumuran, teman-teman. Punya income besar, saya mikir, besar, saya 20 juta ya cukup besar. Berapa sih Grace? Kamu bilang itu besar berapa? Dia tunjukin income-nya Ko Jesper. Saat itu 2017, Ko Jesper baru 7 tahun, income-nya sekitar di bulan Maret. Di bulan Maret. Februari atau Maret saya lupa, dia tunjukin slip gajinya Ko Jesper, 146 juta. Saya dasar orang MLM. Teman-teman saya kasih tahu ya, saya kasih bekal ke teman-teman supaya kalau ketemu orang MLM jangan mau dikibulin. Jangan mau apa? Dikibulin, ditunjukin income-nya. Saya pikir gini, wah ini kayak MLM paling. Ada nggak bulan berikutnya? Ditunjukin bulan Maret, bulan berikutnya. Segitu juga teman-teman. Ada nggak lagi bulan berikutnya? Ditunjukin bulan April. Segitu juga, malah rasio grafiknya naik. Di situ saya mikir, ini kalau MLM dia tunjukin satu, kamu tantang buka bulan berikutnya nggak bisa dibukain teman-teman. Karena sistemnya MLM itu satu kiri sudah banyak, kemudian meledak sini, centing, dapat bonus besar, nggak bisa keulang bulan depan. Ya, jadi kalau ada orang MLM tunjukin income, dites saja ada nggak bulan lalu atau bulan berikutnya. Biasanya itu nggak mungkin sustain teman-teman. Gini hilang, gini hilang, gini hilang, kayak gitu loh. Kalau di MLM. Wah, lumayan nih income-nya nih. Tapi dasar nih, orang bebal nih. Saya bilang gini loh, ada lagi nggak selain Jesper? Bisa nggak kamu tunjukin yang lain selain Jesper? Dia tunjukin income-nya direct leadernya Jesper, bawahnya Jesper, namanya Willy Wong. Robi Sanjaya pernah ngisi di sini? Yang rekrut Robi Sanjaya. Robi yang rekrut Robi Sanjaya namanya Willy Wong, ini direct leadernya Jesper. Usia kelahiran 96 teman-teman, saat itu 60 sampai 50 per bulan. Saya kaget, ini jauh lebih muda dari saya, bawa pulang segini banyak tiap bulan. Terus ada lagi dia tunjukin income-nya
Bill Stanley. Dia nggak tunjukin income-nya Bill Stanley, tapi dia tunjukin bahwa Bill Stanley ini sudah beli Alphard, beli Pajero, banyak mobil dia punya gitu loh. Saya mikir, gila ya. Berarti kalau ada satu orang yang sukses di bisnis ini, yang lain tidak sukses, berarti yang bagus bisnisnya atau orangnya. Tapi kalau ada banyak orang yang sukses di satu bisnis, berarti yang bagus bisnisnya. Saya mikir gitu teman-teman. Jadi gini loh, kalau ditawarin di luaran sana ada bisnis, ini loh sudah beli Porsche, sudah beli Ferrari, tanya berapa orang yang beli. Gitu loh. Kalau di bisnis Prudential, orang yang income-nya ratusan juta, bahkan miliaran, kemarin teman-teman lihat kan di overnight kan, multi-billion leaders. Artinya orang yang income-nya miliaran per bulan, ada berapa orang yang naik? 14 orang, 13 orang, 14 orang yang naik panggung teman-teman. Itu bukan ngomong orang yang income-nya 500 juta loh ya. Income-nya minimal 1 miliar per bulan. Ada 13 orang yang naik panggung. Berarti bisnis ini beneran bagus nih kalau sampai bisa mencetak banyak leader, banyak orang yang income-nya banyak nih. Tapi tidak cukup buat saya bergerak teman-teman, karena saya pikir asuransi ini adalah jualan doang. Terus saya tanya, apalagi yang buat kamu join Grace? Dia bilang gini, kalau saya tahun depan, saya sudah jalan-jalan, saya dapat jalan-jalan ke Paris. Waktu itu Star Club-nya ke Paris teman-teman. Iya kan 2017. Paris dengan Santorini ya, benar ya? Benar ya? Paris dengan Santorini. Lihat ya teman-teman, walaupun teman-teman belum dapat, teman-teman ngomongkan dulu aja itu nggak masalah. Si Grace ngomong gitu, tahun depan saya ke Paris, saya tanya, Grace berarti income segitu dapat, Paris juga dapat, nggak mengurangin. Iya Iswandi. Padahal tahun depan dia nggak pergi ke Paris kok teman-teman, nggak dapat kok. Tapi yang penting kan sudah dapat saya join, gitu loh. Ya nggak mungkin saya sudah 2018 dia orang-orang pergi dia nggak pergi terus saya bilang kok bohongi saya keluar kan nggak mungkin kayak gitu teman-teman. Iya toh? Nah tapi nggak buat saya jalan juga. Ada yang belum pernah ke luar negeri? Kaya-kaya semua ya. Saya sampai saat itu belum pernah keluar negeri sama sekali. Bahkan naik pesawat sama keluarga pergi liburan, enggak pernah sekalipun teman-teman. Ya. Jadi saya mikir gini, saya mau ke Paris. Ini pola pikirnya saya nih, bener nggak? Setuju nggak? Mau ke Paris, berarti bakar uang sekitar 40 juta, betul? Bayar sendiri loh ya, belum belanjamu gitu loh, 40 juta. Kalau saya tahun depan mau ke Paris, berarti saya cicil per bulan berapa? 3.500.000, betul? Saya gaji 20 juta, nggak pasti naik turun, saya mau keluar 3.500.000 tabung. Padahal saya belum punya mobil, belum punya rumah, belum nikah. Temanmu yang melakukan itu, kamu nggak ketawain kah? Kamu ketawain nggak? Iya kan? Jadi kan kualitasnya kayak, wah, kamu ini kayak BPJS gitu loh teman-teman, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Iya tak? Kalau dia ngepost apa, Instastory gini, ya kamu tambahin, ya selamat pagi dunia tipu-tipu. Lu tipu orang semua tuh, munafik gitu loh. Gayamu doang tuh. Jadi tadi ngobrol sama Ko Arifin, enggak penting orang melihat kita kaya. Yang penting kita beneran kaya gitu loh. Dan saya nggak mau dicap seperti orang itu teman-teman. Jadi saya mikir, wih berarti ini dalam 10 tahun belum tentu saya bisa ke Paris. Karena saya belum nikah, belum punya mobil, belum punya rumah. Terakhir saya bilang, apalagi yang buat kamu join? Dia bilang gini, soalnya kalau saya sampai nggak bisa kerja, saya bisa tetap kaya raya. Loh gimana caranya? Lah di sini kan main tim. Kalau timmu closing kan kamu juga dapet. Di situ teman-teman saya langsung, pikiran saya connect dengan MLM. Loh kayak MLM dong. Bener ya teman-teman ya? Kayak MLM dong. Terus saya tanya, loh Grace kalau gitu biaya joinnya berapa? Jawabannya Grace tidak pakai biaya join sama sekali. Itu dunia saya kayak terbuka teman-teman. Tahu nggak kenapa? Ini memang sistemnya kayak MLM. Saya bilang gini, yang skeptis sama MLM bukan MLM-nya yang salah. Saya kasih beda gini teman-teman. Saya ceritakan apa bedanya yang sangat signifikan. MLM pasti kalau akhirnya kita jalankan ada beban moral yang kita tinggalkan kepada orang yang kita rekrut, betul? Kenapa? Contoh nih, ketika rekrut saya, dia nggak berusaha bikin saya pinjam uang untuk bayar. Tapi karena dia bercerita terlalu bagus, buat saya pengen mau join, betul? Padahal memang tugasnya dia kan bercerita tentang produk sistemnya MLM itu. Akhirnya saya keluar uang dah, misalnya 3.500.000 saya bayar ke perusahaan melalui dia. Kemudian dia bantu saya prospek, tidak closing-closing, atau saya akhirnya berhenti.
Walaupun dia tidak ada salah, tapi pasti kalau dia ketemu saya dia nggak enak, betul? Betul nggak? Memang dia nggak salah, dia nggak bohongin kita, tapi karena dia sampaikan informasi itu membuat kita rugi. Tapi kalau di Prudential, dia rekrut saya, dia bantu saya jalan nggak closing. Yang ada yang sungkan siapa? Agennya. Ini orang sudah sibuk mau temanin saya nggak closing, saya sungkan ketemu dia, bener nggak? Dan tidak ada hubungan ini rusak, nggak ada teman-teman. Kenapa? Iya, nggak ada faktor duit. Dan dia sudah kita join, dia tidak untung apa-apa. Kita closing, kita dapat 100%, dia cuma dapat sebagian persennya, OR-nya, bener? Terus nggak closing. Orang ini kalau meeting ya bayari saya minum, ya jemput saya, kok baik sekali, lebih baik dari mama saya, gitu toh. Lah tapi saya nggak datang-datangkan cuan buat dia. Kalau orang waras pasti pikirnya kayak gitu, bener? Harusnya makin rajin, tunjukkan makin giatnya itu loh teman-teman. Kalau di MLM itu kebalik. That's why kalau misalnya teman-teman mungkin di sini ada yang kepikiran mau join MLM, saya kasih tahu memang ujungnya teman-teman, rusak hubunganmu dengan temanmu, pasti. Kenapa? Saya sudah banyak buktikan orang MLM ini yang lagi marak yang obat, sudah bukan marak sih, 90 hari kurus itu loh. Nah, TWS. Itu banyak tuh. Saya bilang memang lagi goyang. Karena di sana ajarinya itu lifestyle. Saya kasih tahu memang ada pasarnya ya. Cari. Yang di sana itu lagi goyang teman-teman. Ngajarinya lifestyle. Disuruh cicil mobil mewah, akhirnya nggak bisa bayar teman-teman. Terikat sama utang. Ya, jadi nah sudah tahu harus teman-teman mulai incar yang mana. Di sini ada yang HDI juga tuh saya lihat tuh. Ya, itu zaman corona gencar banget, hilang juga sekarang, ya kan? Nah, udah singkat cerita di situ saya belum join, teman-teman. Di situ saya belum join, saya berdoa Tuhan kasih saya peneguhan kenapa saya harus join. Tuhan, saya memang minta bisnis, tapi kenapa kok kirim asuransi? Bapak saya dari dulu asuransi. Iya toh? Yang rekrut saya, bapak saya ini, papa saya yang leadernya ini orang besar juga nih. Saya berdoa, saya bilang Tuhan kasih saya peneguhan. Tahu nggak peneguhannya itu saya akhirnya telepon papa saya. Pak, saya mau join asuransi, tapi saya mau join di bawahmu karena sistemnya kayak MLM setahu saya. Walaupun tidak dijelaskan sistemnya Manulife dan Prudential seperti apa, tidak dijelaskan. Saya mau join di bawahmu. Ya, jadi Grace di saat itu tidak follow up, tidak tanya mau join enggak, selesai. Saya cuma pulang, saya dikasih beban pikiran, saya mikir bagus juga ya, tapi masa asuransi? Ada yang kayak gitu? Ada yang masih agent di sini pikirnya masa asuransi? Ada yang belum join? Ya, masa asuransi dipandang nanti orang jauhin lah dan lain-lain. Saya mikir gitu, masa asuransi? Saya usia 24 saat itu teman-teman. Saya mikir kalau saya mau join, saya harus join beneran. Nggak boleh setengah-setengah. Kenapa? Kalau saya cuma coba-coba, 24 tambah 3 tahun, berarti usia saya 27. 27 saya berhenti, saya ngulang di bisnis lain, kapan saya sukses? Saya pikir, 27 saya ngulang lagi, kapan saya sukses ya? Berarti kalau saya mau join, ini harus yang terakhir, harus all out, harus sukses. Udah, saya minta peneguhan sama Tuhan, saya telepon papa saya. Papa saya tanya, saya bilang gini, Pak saya mau join di bawahmu, tapi saya minta harus yang ada kantor di Surabaya. Karena saya nggak mau saya rekrut sendiri, saya ngajar sendiri, saya servicing sendiri, saya memotivasi sendiri. Ya, jadi harus ada yang kayak gini loh. Jadi tugas saya hanyalah ngajak orang masuk, lihat, ngajak orang masuk, ada sistem ngajar ini saya masukin, saya kayak pemain catur lah, gerakin orang masuk situ, Tugas kita hanya masukin, ibarat ini orang ini misalnya kentang nih, ini mesinnya McDonald, masukin aja kentang, keluar jadi French fries yang barusan viral 1 tahun nggak busuk itu loh teman-teman. Ya, jadi tugas kita hanya kayak gitu teman-teman. Saya maunya kayak gitu. Papa saya bilang gini, nak, kamu kan tahu saya selama ini cuma jualan. Kamu telepon leader saya telepon leadernya. Saya ngomong kayak gitu teman-teman. Teman-teman tahu jawabannya, dia bilang gini, oh Iswandi kalau Manulife, orang Makassar teman-teman, kan papa saya di Makassar. Oh kalau Manulife Iswandi tidak bisa kayak begitu. Tidak bisa kayak begitu. Sistemnya itu branch system teman-teman. Jadi kalau kamu join di branch Makassar, di cabang Makassar, berarti kantormu di Makassar. Waktu itu belum zamannya Zoom 2017.
Artinya kalau kamu mau belajar, yang ada waktu kamu ke Makassar atau waktu saya ke Surabaya, saya ajarin kamu. Saya mikir kapan saya pintar, bos. Ya toh? Terus, oh ya sudah, AI saya panggil. Saya nggak jadi join di situ, ya udah saya ikut teman saya. Oh, ya nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, asuransi apa yang ngajak kamu? Kalau nggak tahu Cik Iren, bayangkan aja, kayak Kododi. Selama itu di Manulife, teman-teman. Saya bilang, saya diajak Prudential. Dia bilang gini. Ini saya bilang peneguhan, setuju nggak? Dia bilang gini, oh kalau Prudential ngajak kau, kalau kau lihat leadernya bagus, ikut bisa aja sana. Loh kenapa? Ya karena kalau kau ikut di sana, kau bisa lebih cepat karirmu, teman-teman. Tepuk tangan buat Prudential. Nah, setuju nggak? Itu peneguhan dari Tuhan nggak? Saya nggak pikir panjang. Detik itu saya langsung chat Grace, teman-teman. Tapi saya masih sungkan, saya masih malu. Bilang saya mau join asuransi. Saya masih malu, teman-teman. Gengsinya tinggi. Karena teman-teman saya itu bawanya Mercedes, BMW. Kayak orang-orang get gitu loh di Surabaya. Saya izin minum ya, bibir saya mulai kering. Intinya saya chat Grace, sampai Grace muntap. Tahu muntap? Muntap itu orang kayak mulai emosi. Ini orang, dia waktu itu punya pacar, teman-teman, ternyata. Ini orang nggak jelas juga chat, nggak kecenderungannya itu kemana, nggak tahu, ya toh. Kayak saya mau tanya bisnisnya, tapi juga kayak nggak malu gitu loh. Mau tanya, ini asuransi boy, nggak ngapain saya tanya asuransi, malu coy, ya toh. Sampai dia satu titik ngomong gini, kenapa sih kok chat-chat saya, kau ini tertarik sama bisnisku ta? Kau tertarik mau join Prudential kah? Kalau kau tertarik mau join Prudential, saya kebetulan lagi butuh tim. Dia kirim gitu, teman-teman. Ya saya langsung bilang, iyo Grace, saya mau join. Tapi saya malu bilang. Udah detik itu, teman-teman, akhirnya diproseskan lah sama Grace, saya join lah. 17 Juli 2017. Sampai sekarang, ketemu Juli itu 7 tahun saya, teman-teman. Falling in love with Prudential dan MRT. Sampai sekarang masih falling in love. Yang ada kan biasanya orang bisnis, rumah makan, tambah lama tambah lemes, ya kan? Kok gini ya, kok sistemnya kayak gini ya, kok urus orang kok susah ya. Ya, tapi sampai sekarang masih falling in love sama Prudential, teman-teman. Nah, mulailah perjalanan karir saya di Prudential. Saya mau sok-sok estetik. Di atas kasur saya foto kartu ini. Waktu itu follower saya 1.500 di Instagram. Ya, saya post, jepret. Tahu efeknya apa? Nggak percaya, lakukan. Followersnya turun 10 sampai 20%. Jadi 1.500 turun jadi 1.200, teman-teman. Saya juga heran, ini orang, saya bahkan tidak ada chat kau, saya paling nggak suka kalau diajak orang MLM itu pakai alasan ketemu lah, lama nggak ketemu baru di prospek. Jadi saya tipenya dari awal itu selalu bilang, kok saya mau ceritakan produk ini, kamu ada waktu nggak untuk dengerin? Kamu suka ambil, nggak suka nggak apa-apa, saya nggak akan paksa karena saya nggak suka dipaksa. Sampai detik ini saya pakai sistem kayak gitu kalau mau rekrut dan selling, teman-teman. Ya, saya nggak ada chat, nggak apa, tiba-tiba pelan-pelan turun. Baru kan sering dengar nggak leader bilang gini loh, kalau misalnya join, sebisa mungkin orang lihat mukamu itu jadi ingat apa? Ingat asuransi. Lihat Prudential, ingatnya mukamu. Jadi dibolak-balik itu kalau bisa kayak gitu. Jadi Instagram saya isi dengan Instastory edukasi tentang asuransi. Asuransi sampai titik-titik, teman-teman. Saya beberapa minggu lalu saya buka tuh Instagram saya, story archive-nya, teman-teman. Saya lihat, ya beneran sih, agak gilani gitu loh. Gilani tahu nggak? Memalukan gitu loh. Tapi percayalah, itu memang harus kita lakukan di awal. Bukan kita ganggu orang loh ya. Tapi dengan ngepost seperti itu, kalau memang kamu nggak suka ya, unfollow nggak apa-apa. Tapi dia tahu kenapa dia unfollow kamu. Dia pasti ingat bahwa kamu asuransi. Intinya kalau bisa ketemu kamu, ingatnya Prudential asuransi, teman-teman. Itu dulu yang penting. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Kalau mau cepat ya, tapi kalau mau santai, nggak usah kamu lakukan, nggak apa-apa. Saya mau sebisa mungkin harus orang ingat, pokoknya kalau lihat Iswandi ini ingatnya asuransi. Kenapa? Karena banyak orang-orang asuransi pendahulu kita, teman-teman.
tugas kita salah satunya selain berjualan, kita harus buat mereka mindsetnya top of mind-nya berubah. Kalau Prudential bukan ingatnya ke Kododi, tapi ingatnya ke orang-orang baru ini. Gimana caranya teman-teman? Ya masukin terus di kepalanya, di Instastory. Ya, pelan-pelan followers saya hilang. Tapi teman-teman buka sekarang Iswandi, followersnya berapa? Hampir 5.000 teman-teman. Itu semua dari Prudential loh. Tepuk tangan dong buat Prudential. Dulu saya ke Jakarta bingung mau kontak siapa nih. Sekarang saya ke Jakarta, saya bingung kok nggak diantar-antar pulang teman-teman. Bercanda ya Kododi ya. Serius teman-teman, kita di mana-mana. Ke Medan ada Dr. Arifin, ada C. Shirley, sudah banyak teman. Ke Bandung ada Jessica, ke Malang ada siapa? Anak MRT Big, ke Bali ada Bu G. Di mana-mana teman kita teman-teman. Dan saya kasih tahu 10-20% yang unfollow saya akhirnya follow balik dan hampir semua sudah jadi nasabah dan tim teman-teman. Jadi mereka itu hanya takut. Kenapa dia unfollow? Karena dia berpikir apa teman-teman? Apa? Dia pikir kamu agen baru sama seperti agen lainnya. Tahu ya, agen lainnya itu seperti apa teman-teman? Maksa, annoying, ditolak, nge-spam. Tidak ada etika dalam menawarkan. Lagi viral beberapa minggu lalu, yang orang kembar itu, si sok tahu itu, ngecap mengeneralisir agen asuransi. Karena ada, saya rasa itu agen, teman-teman ada yang tahu nggak sih? Itu agen apa kira-kira? Kalau gaya kerjanya kayak gitu. Kayaknya biru, kalau gaya kerjanya kayak gitu kelihatan tuh biru kayaknya. Jebak, bro lama nggak ketemu, ayo ketemu. Ditawarin, dipaksa ambil, di spam, minta nomor orang tua lah, segala macam teman-teman. Orang itu takut seperti itu, makanya dia menjauh. Tapi kenapa akhirnya dia jadi nasabah? Karena kita buktikan dong bahwa kita ini punya etika, betul? Mau menawarkan ya bilang aja di depan, jangan bohong-bohong gitu loh. Jangan muter-muter, makanya kalau saya agen baru saya selalu bilang gini. Kamu kalau mau nawarin, mau ajak ketemu lebih baik bilang di depan. Jangan bilang kamu mau ngopi, habis itu cari cara masuk. Saya agak susah sih, tapi tergantung kalian ya. Tergantung kalian. APBN ya, APBN. Saya nggak tahu culture-nya di sini bagaimana. Ada yang pernah ngalamin nggak waktu ajak ketemu orang, dia duduk terus ngobrol, sekolah di mana anakmu, kerjaan gimana, ini gimana, semua sudah kamu tanyain, tapi nggak masuk-masuk asuransi. Ada yang kayak gitu? Akhirnya kebuang waktu 2 jam 4 sampai jam 6 pulang. Dia bingung kok ajak ketemu untuk apa. Kamu ya bingung kok saya nggak masuk. Itulah kenapa saya selalu bilang, ayo kita ngopi. Sekalian saya mau bagi informasi ya. Per 12 Januari kemarin ada keluar produk terbaik dari Prudential sepanjang masa. Future, asuransi jiwa. Saya nggak tahu kamu cocok atau enggak, kamu suka atau enggak. Saya cuma mau bagikan info aja. Kalau kamu suka ambil, kalau nggak suka, nggak usah ambil. At least kamu sudah tahu dari saya, supaya saya nggak menyesal kalau sampai kau ambil di orang lain suatu saat. Hari Rabu atau Kamis jam 4 kamu kosong, jangan lupa dikasih waktu. Gitu cara buat janji saya teman-teman. Dan itu saya forward ke semua tim saya. Ini format kita, pakai. Ada yang mau formatnya? Minta rekamannya nanti. Enggak, nanti saya kirim teman-teman. Simple kok, persis kayak tadi. Ya. 2017 pertama kali join teman-teman, baru jalan di September. Kayak gini, prestasinya biasa banget teman-teman. Bukan orang yang join kemudian langsung boom, nggak ada. Ini apa nih? Nggak ada, Star Club nggak ada, nggak promosi. 2018 prestasinya kayak gini. MWLC Bangkok, waktu itu agent ya, ada ya untuk agent ya. Agent tengah tahun produksi berapa dapat promosikan 2 top new agent Hainan Contest Agency. Ya, disinilah saya qualified promosi untuk AAD. Saat itu goal saya teman-teman di 2018, saya closing pribadi 400 juta. Waktu itu Star Club-nya kemana ya? Ke Berlin ya. Berlin dengan Luzon. Saya kejar pengen banget Berlin. Akhirnya hampir dapat. Teman-teman, kemarin saya janji sama
ke Cereni, saya mau bilang bahwa di 6 tahun perjalanan ini terlalu banyak hal-hal baik yang Tuhan tunjukkan dengan cara yang unik. Salah satunya di 2018 pertama kali saya mengerti bahwa ketika hal di luar dari kita punya mau tidak terjadi, teman-teman ya. Kita mau start club, tidak terjadi, bahkan member banget dan tidak terjadi, teman-teman. Ternyata Tuhan punya maksud lain. Saya cerita ya, di 2018 di bulan awal mulanya itu di 2017, teman-teman, Desember. Mantan downline saya di MLM, ada satu anak muda, 3 tahun lebih muda dari saya, kaya banget. Saya tawarin buka asuransi, waktu itu kan PAA ya teman-teman ya, 2017. Proteksi income. Bukalah dia 2 miliar CCB. 2 miliar CCB, preminya 2 juta per bulan. Itu closing saya yang paling besar, teman-teman. 1 tahun itu ya, itu paling besar, 2 juta per bulan. Dia belum kerja, dia cuma terima inilah uang jajan dari mama. Bro, yakin ini kamu buka? Yakin kok. Yakin kamu buka? Yakin. Oke, bukalah. Terus polis dikirim ke rumahnya. Rumahnya di 4 jam dari Surabaya, naik mobil. Dikirim ke sana. Pas terima, teman-teman, mamanya ngamuk. Kok ngapain buka asuransi? Tutup. Ma, ini yang tawarin saya teman baik gini-gini. Tutup, saya nggak mau tahu. Mama yang urus asuransi. Tutup. Ditutup, teman-teman. Masalahnya dia tutup lebih dari 1 bulan baru dia bilang tutup. Sudah tahu lah ya arahnya kemana, persistensi yang, wih, puji Tuhan, dapat cash paling besarku 2 juta per bulan. Nah, cuma 1 kali preminya masuk, habis itu nggak masuk lagi, teman-teman. Teman baik, orangnya benar-benar dekat banget dan saya tahu integritasnya bagus. Tapi jadi kecewa, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain karena keputusannya bukan di dia. Di situ saya belajar bahwa harus cari orang yang pengambil keputusan. Sudah, di situ waktu dia bilang, kok saya mohon maaf kondisinya kayak gini. Down nggak, teman-teman? Agent baru, men, down banget. Tapi mau bagaimana? Masalahnya kok gini, mamaku itu punya polis banyak banget di rumah. Kita satu keluarga polisnya banyak banget. Ya sudahlah, saya bilang gini, ya sudah kalau memang gitu kondisimu, saya tutupkan, teman-teman. Tapi saya bilang gini, kalau memang polismu banyak, sini kok bantu review polis. Sudah, tahu nggak teman-teman, dia itu papa mama 4 saudara. Berarti 6 orang. Banyak polis. Ekspektasi kalian berapa? 10 per orang atau 10? Nah, 6 orang ya, 10. Oke. Terus, oke kok nanti saya bilang ke mama ya. Akhirnya 2 minggu kemudian papanya datang dari kota itu. Kita makan di Mitidar. Kalau di Surabaya ada Mitidar. Makan Mitidar dengan anaknya. Terus saya sudah tunggu di dalam, anaknya dengan papanya datang. Bawalah dia koper besar. Kan orang luar pulau. Luar kota. Bawalah dia koper besar. Koper yang paling besar itu loh. Traveling paling besar. Terus saya turun gini, lah Su naik Grab kah? Enggak. Lah ngapain buat turun tas, koper? Kan nanti balik habis ini, atau mau ikut saya antar? Enggak, katanya si ini kan kamu mau review polis, ini polisnya di sini. 1 orang 15 polis, kali 6 berapa? Loh, 6 orang, 1 orang 12 sampai 15, 80-90 polis. Di antaranya 60 prudential semua, teman-teman. Bingung nggak? Jadi wajar ya kalau misalnya mamanya suruh tutup. Ya, Prudential masuk tahun 95. Jual unit link tahun 96. Iya kok ya? 99 ya unit link ya. Polis unit linknya mulai dari 99, teman-teman. Sampai sekarang masih bayar dan dia nggak tahu. Akhirnya review polis. Setelah review polis, ngenesnya teman-teman baru 1 yang punya asuransi kesehatan, papanya di Manulife. Sisanya 60 itu dan semua ada Aksa dan Manulife, tidak ada asuransi kesehatan. Sisanya kalau bukan nilai tunai, jiwa bagus kalau jiwa. Bagus kalau PIA masih ada duitnya kok. Accident. Di situ dia kaget. Apa? Jadi kalau saya masuk rumah sakit gak dapat, gak dibayarin, gak dapat AI. Ya udahlah kita bahas. Intinya diberesin semuanya. Akhirnya duduk situ, itu di bulan di bulan November, teman-teman. November, saya ke sana tuh. Saya bahas. Akhirnya diringkas, banyak yang diringkas. Saya bahasnya itu gini. AI manfaatnya kayak gini. Silakan diputuskan sendiri. Benar toh, harusnya kan kayak gitu toh. Saya nggak bilang AI gini, tutupan. Takut ada apa-apa.
Udah, singkat cerita, terus akhirnya bikinlah semua asuransi kesehatan. Pas punya mamanya, waktu itu zamannya PPH belum, baru PPH. Nah, 2017 kok. 2000 ini udah jalan 2018 teman-teman. Review polis kan panjang tuh ceritanya tuh, bolak-balik. Akhirnya di November 2018 nih ketemunya. Sudah selesai ini, akhirnya mau masuk PPH untuk mamanya. Anaknya sudah lah kecil-kecil kok anaknya ambil. Masuk PPH. Nah, setelah masuk PPH ada 3 tak tawarkan. 1 PPH 4 juta, 6 juta, 8 juta. Betul? Ya tuh waktu itu 4 juta, 6 juta, 8 juta. Terus saya tanya, ini 4 juta ini preminya 8 juta, yang 6 juta preminya 10 juta, yang 8 juta preminya 12 juta, tak hitungin. Ya, saya tanya, AI mau ambil yang mana? Dia dengan susunya ongkang kaki gini, terus susu AI-nya bilang, tanya susu, mau ambilin saya yang mana? Terus dia tanya, dia lihat gini, berarti pilihan preminya 8, 10, 12, betul? Dia tanya, Iswandi kamu kejar apa tahun ini? Dia jual, saya beli. Saya kejar ke Eropa, Su. Saya nggak bilang, saya kejar Eropa, kamu apa? Enggak, saya kejar ke Eropa, Su. Terus dia tanya, susu dan AI harus buka yang berapa biar kau ke Eropa? Ini AI benar-benar mungkin Tuhan pakai, ini the real orang kaya yang jadi perpanjangan tangan Tuhan ini. Nanti tak ceritain ini penuh sampai tahun ini. Dia berjasa banget di bisnis kita berdua, teman-teman. Akhirnya saya bilang, jujur teman-teman, jujur, dia buka yang 12 juta baru saya dapat. Cuma kan ibaratnya kok kayak serakah banget, ya kan? Kita kan harus tahu diri juga, ya toh. Yang 6 juta, ini yang 10 juta, Su. Ya sudah, atur. AI buka ini. Buka, medical check up tanggal 15 Desember. Dia kan harus dari luar kota, atau 15 Desember sudah datang. AI sudah di Surabaya. Oke, AI besok ya, ketemu ya. Oke, tiba-tiba malam-malam ngechat. Sudah tidur kah? Belum AI. AI nggak bisa tidur ya. Nggak apa-apa kok, AI gampang kan. Cuma cek urin. Waktu itu cuma cek urin dan ketemu dokter, teman-teman. Pasti lolos, saya bilang. Pasti lolos. Kan AI nggak ada riwayat, toh AI sering cek, toh aman, toh aman. Bukan itu Iswandi. AI ini habis dari toilet. Dan ternyata laye, teman-teman tahu laye. Jadi mens, teman-teman, tanggal 15 Desember. Ya. Berarti kan tesnya dia kalau mens 15 Desember sampai 1 minggu. 1 minggu nggak bisa kamu langsung tes. Kamu langsung tes ada darah, premimu naik. Jadi harus tunggu lagi 10 hari atau 7 hari, which is itu sudah Januari. Ya. Intinya saya sampai tanya ke Jesper, saya nggak ngerti. Ini case paling besar kok nggak ada yang pernah medical. Sampai 1 tahun lebih ini nggak ada yang pernah medical. Jualnya ke 500, dulu ada PA hebat, saya jual tuh, PA hebat tuh. Sampai ada 400 juta itu dari PA hebat banyak tuh. Ya toh? Ini case paling besar udah semangat nih. Mulai nih, wah anak muda ada yang closing big case nih. Dulu kan 10 juta per bulan itu gede banget loh. Waktu unit link teman-teman. Ko Jesper bilang, tidak bisa ini masuk tahun ini pasti. Kecuali banyak yang lakukan kayak gini. Saya bilang, saya nggak mau. Janganlah, AI-nya nggak boleh kayak gitu. Ya toh? Nah intinya nggak bisa. Wih, drop teman-teman. Sisa 2 minggu. Itu kalau dapat teman-teman saya bilangin, pergi saya Berlin teman-teman. Tapi gara-gara itu nggak pergi Berlin. Ya toh? Akhirnya 2018 issued di Januari. Dan teman-teman tahu itu kan 120 juta. Issuednya itu pas kena bonansa 100%. Dan pernah Januari 2019 itu bonansanya produser berlaku untuk unit. Jadi 120 kena 100%, berarti kan 240. Dan itu valid untuk unitmu juga. Kan bonansa selama ini untuk produser doang. Waktu itu valid untuk unit. Jadi itu issuednya di situ teman-teman. Dan karena itu akhirnya di 2019 dapat segini banyak berkat AI itu teman-teman. Poin yang saya mau cerita teman-teman, Tuhan bekerja dalam 2 tahun, betul? Di sini kalau saya mau berhenti kena 2 juta yang paling besar teman-teman seumur hidup saya waktu itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kerja teman-teman, saya kerja 2 juta closing paling besar, saya drop. Seperti yang tadi Pak Rusli bilang, cukup 24 jam teman-teman. Down, enggak apa-apa 24 jam, nangis, enggak apa-apa 24 jam. Jangan lebih dari itu. 2018 Tuhan bekerja, masih belum waktumu enak Iswandi. Bayangkan kalau itu issue teman-teman di 2018 dapatnya 1 Berlin. Dibikin issue di 2019.
Ya, akhirnya dapat Star Club producer, PCC leader, teman-teman. Gara-gara itu, cash, jadi dapat PCC leader. Dan Tuhan ternyata maksudnya gini, saya tahu nak, kau butuh uang. 2019 ini kan, akhirnya 2020 kan COVID. Full diuangkan. Wih, saya jadi kayak crazy rich anak muda, teman-teman. Ya, jadi 70 juta, 140 juta tambah 40 juta Star Club. 180 juta masuk waktu itu, teman-teman. Dari uangkan doang, teman-teman. Ya, jadi saya mau bilang ke teman-teman, kalau apa yang terjadi sekarang di luar dari rencana kita, percayalah bahwa itu Tuhan memang bukan itu waktumu lebih baik dan bukan sekarang, mungkin tahun depan tapi lebih baik daripada itu. Setuju? Ini yang saya bilang. Cukup kita sebagai anaknya punya harapan aja. Kuncinya punya harapan dan terus percaya. Kapan kita nggak punya harapan, teman-teman, kita nggak ada kekuatan. Tuhan itu sudah lihat, kamu sudah cuma lihat sampai sini, Tuhan lihat sampai ujung. Tujuannya tuh di situ yang lebih baik. Ini gambar kalau teman-teman lagi down, ingat aja. Kalau lagi down, ingat aja gambar ini, teman-teman. Bahwa ada sesuatu yang lebih baik, waktunya lebih baik, bukan sekarang tapi sesuatu yang jauh lebih besar di depan, teman-teman. 2019 waktu saya AAD, teman-teman, ini tim saya. Dan teman-teman tahu sekarang dari segini banyak tim saya, teman-teman, yang jadi AAD sekarang berapa orang? Ini masa rasionya segitu bagus? Hah? Yang jadi AAD sekarang cuma ini. Hilang semua. Bukan hilang jadi agen aktif, enggak, teman-teman, hilang. 2019 kayak gini, teman-teman ya. Tim awal AAD 2019. People come and go. Ya, sering dengar ya. People come and go. Pastikan yang come lebih banyak daripada yang go. Memang begitulah bisnis ini. Bahkan AAD pun ada yang hilang, teman-teman. AD pun ada yang hilang. AD besar pun ada yang hilang, teman-teman. Ya memang people come and go, teman-teman. Pastikan, kalau Pak Martin selalu bilang gini, kita selalu diajarkan, pastikan yang come lebih banyak daripada yang go. Itu pasti bertumbuh kok. Ayo saya tanya, satu orang komitmen, taruhanlah, satu orang bawa 1 minggu depan. 4 minggu kok begitu, teman-teman. Bos ini bingung cari tempat, teman-teman. Betul nggak? Jadi kalau mau kantor ini di-upgrade, bikin dia bingung gimana caranya nampung kalian. Ya, satu orang 1 minggu bawa 1 aja. Minggu depan 1 orang bawa 1 aja, 1 orang bawa 1 aja. Ini dibuka sampai belakang pun pasti nggak cukup, betul? Tapi ingat, teman-teman, ya, people come and go. Ini 2020, teman-teman. Kan 2019 akhirnya kan promosikan 3 AAD direct. 2020 saya kan follow the leader. Waktu itu banyak yang meninggal zaman COVID. Di MRT ada teman saya, teman kerja saya meninggal juga, teman-teman, dipanggil. Akhirnya kan sangat ketat lah, dilarang lah keluar ketemu orang. Jadi by Zoom. Ya, by Zoom. Karena Pak Martin bilang nggak boleh ketemu orang, saya jadi follow the leader tuh kan good follower, nggak boleh ketemu orang. Ya sudah, saya nggak kerja, teman-teman. Waktu itu zamannya Unit Link 2019, 2020, 2019 saya perform, dan teman-teman ingat nggak kalau promosikan 1 AAD waktu itu dapat bonus, betul? 60 juta? Nah, leadernya dapat 60 juta, jadi di sini kayak orang kaya banget. Orang susah di luaran bisnisnya, saya per bulan itu 70 juta, teman-teman, dari Prudential. Ya, jadi akhirnya luar biasa bisnis kita ya, Prudential. Saya di situ agak sombong, teman-teman. Saya lihat teman saya yang saya pernah ajak kesusahan, saya batin gini loh. Ya saya nggak kapokin dia ya, tapi dalam hati, kapok kamu. Dari dulu saya ajak kok banyak bicara gitu loh. Sekarang kok bukti bisnis ini memang terbaik. Saya dalam hati mikir kayak gitu, teman-teman. 2020 nggak kerja. Nggak kerja tapi tim jalan, ada yang mau closing ya saya terima. Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak kerja? Good follower. Nggak boleh ketemu orang ya, saya nggak ketemu orang, teman-teman. Ya toh? Tapi puji Tuhan ya, tetap jadi PPC leader. Ya, Korea, dapat PPC waktu itu ke Korea, teman-teman ya. Executive Club MRT secara unit 600,
produksi pribadi hampir 300, grup 1 miliar. Saya mau bilang di titik ini, di detik ini, maksudnya di 2020 saya mau bilang, di 2020 saya nggak sentuh prudensial satu peser pun teman-teman, kecuali ada yang mau buka polis saya ladenin. Ya, teman-teman yang posisinya sekarang lagi down, lagi capek, kemarin saya ada ketemu satu AAD, saya bilang kalau kamu lagi capek, tidak apa-apa, istirahat, jangan keluar. Istirahat karena semua orang ada waktunya capek, betul? Bener nggak C3? Oh kalau CC mah berjaya terus ya. Semua orang ada waktunya capek teman-teman. Tapi kalau kamu capek, istirahatlah, jangan keluar. 2020 itu kan kayak baru kemarin teman-teman. Ya kita nggak ngapa-ngapain juga. Maksudku saya sempat sampai nggak urus prudensial juga 2020, bener-bener nggak urus, iya. Kalau kamu belum memiliki motivasi yang bisa buat kamu jalanin bisnis ini dengan serius, itu 2020. Saya nggak ada motivasi teman-teman, keenaan. Di September, C. Iren Q3 akhir, dia chat gini, Iswandi, ya C, ayo kapan mau bounce back? Ini sudah detik-detik akhir. Saya pikir kau ini mau, saya percaya, bukan saya pikir, saya percaya kok ada case-case besar nih, akhir-akhir tahun kau mau masukin. Iya C, semangat, saya kejar. Kok Jasper chat, iya C, iya kok semangat saya kejar. Habis dia chat saya tutup. Sambil remote saya play Money Heist teman-teman. Kayak gitu. Jadi waktu corona, waktu 2020 bener-bener wes, jadi di sini teman-teman agent-agent atau leader-leader yang suka kasih PHP ke leadermu, percayalah leadermu pernah kayak gitu juga mungkin. Jadi dia bisa tahu kok kamu serius atau enggak, bilang oke, saya kejar, semangat gitu loh. Padahal dia tahu bahwa kamu itu sebenarnya enggak semangat gitu loh. Ya jadi terus teranglah ke leadermu. Saya waktu itu malu ke Ko Jasper, ke C. Iren, saya bilang oke, saya kejar. Padahal ya kita lanjut, kita berdua kita lanjut Netflix, Stranger Things, Viking, kita nonton semua teman-teman. Karena tidak ada motivasi. Maka ciptakanlah motivasimu itu sendiri. Karena hidup harus terus berjalan teman-teman. Saya bilang gini karena akhirnya 2021, saya tahu kita tidak boleh kayak gini terus, betul? Tapi siapa yang di sini pernah dengar orang yang mau berhenti merokok caranya gimana? Bisa nggak caranya misalnya merokok 1 hari 2 pack, dikurangi jadi 1 pack, kemudian pelan-pelan dikurangi jadi setengah pack, kemudian lama-lama nggak merokok. Bisa nggak gitu caranya? Nggak bisa. Caranya gimana kalau mau berhenti merokok? Berhenti, totally berhenti. Kenapa? Di situ ada yang merokok kah? Nanti kita rokokan bareng. Ya, gini teman-teman, yang saya mau bilang bahwa di 2020 akhir kita berdua akhirnya duduk, kita sadar ini mau nggak mau harus berhenti di zona nyaman. Kenapa? Apa yang mau dinyamanin? Komisi unit linknya sudah habis 2 tahun teman-teman. Kan 2019-2020 habis teman-teman. Kalau nggak segera bergerak ini jadi 0, betul? Nah kemudian kita bilang, kita nggak boleh kayak gini terus. Stop nih, zona nyaman stop. Tapi bingung gimana cara baliknya ya? Kan banyak ketinggalan nih. Waktu itu kan ada PCB produk baru, PSS ya keluar, Trucinta keluar. Oke, caranya gimana kalau misalnya saya bilang gini, ajak Ko Jasper ketemu. Saya ajak Ko Jasper ketemu, saya langsung bilang waktu ketemu duduk, dia tanya, Iswandi apa yang bisa Koko bantu? Saya bilang gini, Ko, saya putuskan tahun ini mau balik. Kerjakan dengan serius lagi, bukan mau balik join ya, karena saya nggak pernah keluar. Saya mau balik, kerjakan dengan serius lagi. Saya mau berprestasi lagi, saya mau kejar prestasi, saya mau kejar kontes-kontes lagi, saya bilang. Saya mau kerjakan dengan serius lagi di 2021. Disitulah saya bilang, teman-teman, sebenarnya sesimpel balikkan telapak tangan loh. Percaya nggak? Ini leader, ini pembicara ini seenaknya kalau ngomong. Mungkin ada yang bilang gitu. Serius, itu benar-benar dari hati. Capek dengan kondisi sekarang, sesimpel kamu sebutkan, saya mau berubah saya harus ngapain? Sesimpel putuskan kayak gitu. Sesimpel putuskan kayak gitu. Akhirnya di situ teman-teman, kita tambahin boosternya dengan cara apa? Kita ambil cicilan rumah. Mungkin itu ya. Mungkin itu yang buat kita jadi jalan teman-teman. Akhirnya waktu itu kita ambil KPR rumah, beneran teman-teman, beneran. Di 2021 akhirnya kita jalan, kita kembali ya.
2021 mulailah untuk back on track, teman-teman. Kembali, nah, prospek yang kita incar adalah Star Club Producer London, Double Star Club Leader, itu yang kita kejar. Akhirnya waktu ini kan lagi maraknya produk apa, teman-teman? Ada yang ingat? 2021? Bukan, PCB 2020. PSS nggak bisa dapat trip besar-besar, Bu. Purwarisan. Saya datang waktu ini kan zaman-zamannya juga konversi dari PPH Plus, bukan PPH Plus ke PPH Plus Pro. Bener kan? Iya, PPH Plus ke PPH Plus Pro, bener ya? Kan 2019 yang PPH ke PPH Plus, Bro. Makanya kita bisa dapat, ini katanya orang kalau kita nggak kerja pun bisa dapat Star Club, teman-teman. Iya kan? Nggak kerja pun, katanya zaman ini kalau sampai kita pergi ke mana? Oslo katanya, kalau ke Copenhagen itu ada 4.000 orang loh ke sana loh, agen asuransi loh. Gara-gara konversi itu, teman-teman. Ya, pokoknya di sini itu konversi dari PPH Plus ke PPH Plus Pro. Jadi nasabah sudah ke PPH Plus Pro, dia dapatnya Diamond. Tapi kamar opsi 1. Saya mikir gini, dia bayar 12 juta. Yang AI tadi, AI Laye, saya bilang AI Laye ya. Saya kasih nama AI Laye ya, teman-teman. Nah, si AI ini kan konversi. Dapatnya yang PPH Plus Pro yang Diamond. Opsi 1. Dia bayar 12 juta. Saya berbulan-bulan itu mikir. Ini kalau sampai dia berobat, terus kan zaman-zaman itu masih corona, teman-teman. Banyak kamar yang penuh, betul? Terus kamar penuh. Terus dia turun ke kelas 2. Ngamuk nggak? Kenapa ngamuk? Kan plannya kayak gitu. Kenapa ngamuk? Dia bayar 12 juta, men. Dia turun ke kelas 2, ke kelas isi 2 orang. Ngamuk nggak? Ngamuk. Terus hati nurani ini mulai nggak enak. Saya hitung lah kalau dia turun ke gold. Karena penawaran GIO-nya ke diamond, teman-teman. Saya hitung kalau dia turun ke gold, opsi 2, 5 juta. Itu preminya dari 12 juta turun ke hampir 9 juta. Which is itu kena persistensi aku. Tapi menurutmu lebih untung mana? Kalau dia nggak pernah berobat ke Amerika, dia jauh-jauhnya ke Singapura, kalau sakit, belum pernah sakit sih. Lebih baik ambil diamond, opsi 1 atau gold, opsi 2, lebih murah all goldnya. Nah udahlah, saya datang, saya ke sana itu harus nyetir 4 jam. Saya datang sana, ketemu dia, saya tunjukin. Ngobrol 3 jam, setelah ngobrol 3 jam baru saya ceritain, lebih baik saya sarankan turun karena gini, kasih alasan. AI-nya turunkan, tanda tangan. Legowo saya, karena saya takut kalau sampai dia sakit, kemudian saya tidak kasih perawatan yang terbaik. Terus waktu saya mau pulang, 3 jam udah tahu saya mau pulang, AI-nya ngomong gini, Iswandi, duduk dulu. Kemarin ponaannya AI, ponaan langsung 1 kali, ponaan dekat, itu baru join Prudential. Kantornya apa itu? MRT gitu loh. Oh iya sama kayak aku AI gitu loh. Oh iya dia kenal kamu, dia bilang gitu. Dia kenal kamu. Iya. Dia tuh tawarin AI buka. Produk apa kamu tolong jelasin AI. Bayarnya 5 tahun. Kalau mati dapat, dia bilang gitu loh. Bayarnya 5 tahun, kalau mati dapat. Loh AI nggak buka? Iya nggak buka, dia suruh buka 2.500.000. AI bilang nggak mau buka karena sudah punya premi 12 juta di kamu. Udah besar, jadi AI nggak mau tambah lagi. Dia paksa minta tolong, katanya mau naik jadi leader manajer AI nggak ngerti, dia sampai bawa leadernya. Tapi AI nggak mau buka. Tolong jelasin itu produk apa sih, Is? Saya bilang gini, AI salah sekali loh nggak buka, saya bilang gitu loh. Ya, teman-teman ingat, nasabah closing besar itu bukan buy logic, tapi buy emosional. Harus pintar bikin penasaran, teman-teman. AI salah sekali nggak buka. Kenapa saya bilang salah sekali? Ini produk termurah sepanjang masa. Bener nggak? Pak Rusli pernah datang ke MRT, Pak Rusli cerita. Waktu pertama kali Purwarisan keluar, itu dari Generali, petingginya, dari Manulife itu semua nelpon Pak Rusli. Tahu nggak di telepon ditanyain apa? Kamu ini nggak salah buat produk kah? Kamu nggak salah hitung premi kah? Kok bisa semurah ini loh?
Beneran loh, Pak Rusli ditelepon seperti itu. Katanya nggak tahu lagi kalau dia nggak ditelepon teman-teman ya. Pak Rusli cuma bilang gini, wah nggak tahu ya. Kalau sampai salah hitung, ini kan produk tradisional, fixed payment, which is ini hitam di atas putih. Kalau saya jadi kamu ya saya akan beli sebelum kita sadar bahwa perhitungannya salah. Benar nggak? Kunci memang. Saya bilang gitu ke AI-nya. Itulah kenapa saya bilang AI salah nggak beli. Tapi nggak apa-apa. AI kan sudah punya premi 12, ini premi kesehatan besar, nggak usah beli AI. Mungkin AI nggak mau beli, nggak apa-apa. Jadi saya tarik, salah, saya ulur teman-teman. Saya tarik, saya ulur. Saya bilang, oke cerita no. Ceritalah. Saya cerita pakai sistem properti paper asset. Semua sudah tahu kan? Ini karena materinya masih banyak. Perlu di, ini nggak usah toh. Jadi kalau selesainya lama, mohon maaf. Marahin yang bilang perlu. Simple, cuma properti dan paper asset. Saya bilang gini, sebelum masuk saya sudah keluarin kertas. Saya tanya, AI dia punya hampir 30 cabang, teman-teman. Gini, saya tarik ulur. Dia punya hampir 30 cabang swalayan seperti Indomaret Point di kota kecil. Dan semua properti punya dia, nggak ada yang sewa. Bukan franchise, pegang sendiri semua. Saya bilang gini, AI usia 55. Sampai sekarang AI masih di kantor urusin uang masuk. Anak satu sudah nikah. Barusan kemarin nikah, besar sekali di Bali. Sisanya yang 3, habis ini juga nikah, sudah lulus kuliah semua. Saya mau tanya, AI ngapain sampai sekarang masih kerja? Sebenarnya tujuannya untuk apa? Ya inilah supaya kalau tua bisa hidup enak. Dia bilang gitu loh. Saya bilang, kita sama-sama tahu lah AI berhenti kerja sekarang, anak yang urus kerjaan, AI sampai kapanpun ya hidup enak. Enggak lah Terus saya tanya gini, sebenarnya ujungnya untuk siapa sih AI? Untuk apa? Kejar sampai dia jawab untuk anak. Bener nggak ujungnya untuk anak AI? Uang nggak bisa dibawa mati. Mau AI tahu, AI berhenti kerja sampai sekarang berhenti kerja sampai kapanpun, sampai 99, itu AI hidup enak, masih hidup enak kok. Karena ini bisnis sudah benar-benar jalan. Dia sudah jadi rajanya di kota itu, teman-teman. Iya sih. Nah, dia sudah bilang iya. Terus saya tanya, AI kalau ada duit banyak, orangnya kan orang daerah. AI kalau ada duit banyak, AI taruh investasi dalam bentuk apa? Jawabannya apa rata-rata orang, teman-teman? Kalau sekelas itu. Kalau emas berarti belum cukup kaya biasanya, iya kan? Kalau orang kaya banget dia pasti bilangnya properti bangunan, teman-teman. Iya, enggak, pasti rata-rata bilangnya kalau sudah bisnis kayak gitu pasti properti, apalagi dia mainnya swalayan, properti. Oke, kalaupun tidak properti mau emas ya nggak apa-apa lah. Ya, emas mau properti, emas apapun itu. Apapun yang dia bilang, tulis di sini. Ya, properti. Dia bilang properti. Simple teman-teman, teman-teman sudah sering dengar kok. Cuma yang penting itu tarik ulurnya itu loh. Ya, properti. Contoh, AI beli properti nilai 5M. AI bayar cash keras bayar berapa? 5,5 M pasti. Kan plus biaya-biaya teman-teman ya. Kalau KPR berapa AI? Sudahlah nggak usah kau bayar, kalau KPR bocengli dia bilang. Oke lah kita coret aja. Benar tuh orang kaya langsung ya toh. Ini kalau mau diturunkan ke anak, anak ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini ada biaya nggak AI? Ada, BPHTB kalau mau turunkan ke anak. Yang kedua apa? Pajak PBB ya? Bener ya? Nah, terus apa lagi? Notaris. Nah, terus pengadilan. Ya toh? Kenapa pengadilan? Karena kan butuh penetapan hak waris. Yang A dapat berapa, B dapat berapa, C dapat berapa, D dapat berapa. Betul? Kan pernah ada pengadilan penetapan hak waris. Dan ini kalau dia beli rumah, dia harus ada maintenance selama dia masih hidup. Betul? Nilainya berapa? Tanda tanya, abu-abu kita nggak tahu. Oke, contoh, ini semua sudah teralihkan. Mereka terima. Ini tertulislah, AI sayang banget sama dia, dia terima misalnya, oke lah, beginilah, 25 lah, nggak usah bilang ada pilih kasih. 25. Setuju nggak AI? Bahwa orang hidup tidak ada jaminan semuanya setara. Bahkan itu saudara. Kalau ada satu yang kurang mampu,
mau jual. Kalau terima gini kan dia butuh jual untuk putar bisnis, untuk usaha. Tapi dia nggak mampu. Tapi yang tiga ini merasa nggak belum waktunya jual. Bisa nggak dia jual? Ini semua harus tanda tangan. Satu aja nggak mau tanda tangan nggak bisa jual. Tahu nggak dia bilang apa? Oh betul, itu kayak kemarin tuh kasusnya tuh. Orang kayanya Indonesia. Saya nggak mau sebut merek, direkam soalnya ya toh. Nah, orang kayanya Indonesia tuh sampai sekarang belum selesai, masih pembagian harta waris sengketa terus tuh. Itulah ujungnya AI kalau nggak ada perencanaan. Saya kasih tunjuk ya, mungkin ini bisa AI pertimbangkan. Tapi kan AI dia bilang gini, dia bilang tadi AI ada beli asuransi jiwa di Manulife 400 juta kemarin baru bayar. Waduh, teman-teman, saya merasa kayak saya kebobolan teman-teman. Ya toh, dekat banget, dia enggak bilang sama saya. Saya bilang gini, ini ada satu namanya perwarisan yang kemarin ditawarin. Tapi AI nggak usah ambil, karena AI baru keluar uang 400 juta kemarin. AI cukup denger aja, nggak usah ambil. Tak tarik ulur. AI cukup denger, nggak usah ambil. 5M nilainya, umurnya AI 55, kurang lebih AI cukup bayar 30%, which is itu 1,5M. Dia mulai gini, kan gini toh. Aku kan lebih tinggi gini, tak liatin mukanya gini, dia begini udah. Ya toh? Ini berarti 300 juta per tahun kali 5. 1,5 doang dapat 5M. Terus dia bentar Is. Loh, ini cuma bayar 1,5 dapat 5 miliar. Iya. Lah kenapa bisa kayak gitu? Saya juga bingung kenapa bisa aku ambil asuransi jiwa di Manulife kalau kau enggak ngerti. Kenapa bisa kayak gitu? Dia bilang, lah memang kayak gini sistemnya. Tunggu dulu AI, saya lanjut. Ini samalah kasus kayak gini. Cuma waktu ini terjadi, waktu kita masih ada kan belum turun ke anak. Karena lebih murah, jadi kita nggak bisa tinggalin. Benar dong, karena memang tujuannya AI cari uang kan untuk anak, untuk si 1, 2, 3, 4. Betul? Nah, tapi di sini nggak ada biaya. Free, 0 rupiah. Dan turun ke anak, misalnya anak pertama, AI nggak begitu sayang, cuma kasih 10%. Anak kedua 20%. Anak ketiga 30%, anak keempat berapa? 40%. Bisa. Pada saat pencairan cuma 30 hari, tak jamin pasti uangnya sudah masuk. Mereka nggak bisa sengketa. Dia bilang gini teman-teman, masalahnya Ai habis keluar uang banyak Is. Anaknya Ai kamu tahu sendiri, 2 bulan lalu barusan nikah di Bali habis 2 miliar, habis bangunin dia rumah. Habis sekitar 2 miliar juga, sudah 4 miliar dalam 1 tahun ini keluar. Kemarin baru aja bayar di November. Manulife 400 juta. Sayang ini, coba bisa bulanan, AI mau. Sudah teman-teman, AI bisa bulanan. Berapa kalau bulanan? Sekian AI. AI mau. Padahal nasabahnya, padahal keponakannya minta berapa teman-teman? Gak mau. Ya, mau. Kemudian dia minta bayar 10 tahun. Minta bayar 10 tahun. Saya bilang gini, AI yakin mau 10 tahun? Iya. Karena kan lebih murah bayarnya per bulan teman-teman, betul? Saya bilang, bagus AI, keputusan yang tepat 10 tahun. Sebenarnya kita mau dia 10 tahun atau 5 tahun. Tapi jangan, ingat, selalu setuju dulu. Jangan bersebelahan. Kalau sisi kiri, sisi kanan, kalian sama-sama excellent start, duduk gini aja sudah beda pihak nih, pihak kiri, pihak kanan, ya toh? Sebisa mungkin setuju dulu, sama-sama di pihaknya, di sebelahnya, baru bisiin gitu loh. Nah, sama, saya bilang, bagus AI, 10 tahun paling bagus memang, paling cengli. Tapi bentar AI, saya pikir-pikir AI kan sudah 55 tahun. By chat nih teman-teman, saya pikir-pikir AI kan sudah 55 tahun. Kalau AI 10 tahun berarti sampai 65. Seingat saya, kita pernah ngobrol AI waktu di kantor. AI paling kerja sampai usia 60. Berarti usia 61, 62, 63, 64, 65. Anak AI yang bayar untuk warisan untuk dia. Nggak apa-apa tah? Nggak apa-apa kah? Dia mikir, ya juga ya. Udah 5 tahun aja, paling bener 5 tahun aja. Jadi closing 5 tahun teman-teman. Tapi teman-teman, duduk, kita datanglah, buatin. Kan itu saya di Surabaya, saya buatin, datang sebisa mungkin, saya capek teman-teman. Datang sana pasti ngobrol 4 jam. Tujuannya mau tanda tangan ngobrol 4 jam. Pergi 4 jam, ngobrol 4 jam, pulang 4 jam. Nggak bisa nginep.
capek teman-teman. Jadi sebisa mungkin saya sudah siapkan di rumah dong, ya toh. Supaya kalau mau ngobrol enggak habis waktu submit. Jadi datang tinggal ngobrol-ngobrol, keluarin. AI tinggal tanda tangan di sini. Saya berdiri, AI tinggal tanda tangan di sini. Itu dia mau tanda tangan gini. Saya mikir, ini berapa? 5M toh? 27 teman-teman itu kalau nggak salah saya lupa 27 per bulan. Ini 5M per anak berapa ya isi ya cairnya? Ya 1,2an lah AI. Pasin 1,5 per anak, coba 6M. Hitung. 34 dalam hati saya gini. Ini sudah saya submit input semua, ya toh? 34,7 teman-teman juta per bulan. Berapa Is? 34,7 per bulan. Itu saja kok kasih masuk. Tepuk tangan dong teman-teman. Jadi yang saya mau bilang, yang awalnya kembali lagi di sini teman-teman, yang 2 juta itu teman-teman, yang 2 juta itu mamanya. Si Ailaya itu teman-teman. Ah, masuk teman-teman, masuk. Masuk. Itu November. Medical check up. Ada yang pernah, harusnya kan kalau masuk 2021 Star Club producer. Ternyata kembali lagi, Tuhan mau tes hatimu. Submit November sampai Desember nggak issue. Tahu nggak gara-gara apa? Medicalnya apa yang jelek? AFP ada yang tahu? Alpha fetoprotein. Dites mentok 6 ya mentok ya. Kalau nggak saya lupa 6. Iya, dicek dia lebih 0,1. Nah, padahal itu dia jaga kesehatan banget. Terus saya ceritakan gini, dia bilang, ini kemarin I cek, dokternya bilang gara-gara gusi saya bengkak. Jadi tinggi. Kamu tahu teman-teman, AFP itu penanda tumor. Penanda tumor. Kalau itu tinggi berarti kemungkinan akan kena tumor. Mungkin lagi ada benjolan. Nah itu yang dianggap. Dokternya sih, dokter kliniknya bilang, ini gara-gara ini makanya tinggi proteinmu. Nanti kita cek ulang. Oke, kita cek ulang. Cek ulang lah. Cek ulang. Bukannya tambah turun, naik 0,3 teman-teman. Intinya singkat cerita sampai Desember jungkir balik itu nggak bisa issue. Bahkan Cek Iren sampai ngomong, Cece nggak bisa bantu udah. Ini Januari baru issue. Ya sudah teman-teman, dites lagi hatinya sama Tuhan, akhirnya nggak dapet. Dan akhirnya 2022 ya. Leader Stay and Grow teman-teman ya. Ini kok penataannya kita next dulu, nanti saya balik situ 2022. Wih, banyak sekali dapat bocoran. Intinya teman-teman lanjut dulu ya. 2022 teman-teman. Masih pakai. Udah enggak sih, Pak? Geser dikit. Akhirnya isunya di 2022 Januari, teman-teman. Ingat nggak? Ada bonansa 100%. Jadi di Januari issue itu 400 juta kena bonansa 100%. Januari Star Club. Nah, disitulah Tuhan benar-benar, iya, disitulah kita ketemu PCC, ya. Nanti PCC leadernya, ya. Teman-teman, saya mau bilang mengenai yang tadi people come and go, teman-teman. Segitu banyak orang akhirnya hilang semua, cuma satu yang bertahan. Percayalah teman-teman. Lakukan aja terus, pastikan yang come lebih banyak daripada yang go. Itu ibarat pasir ini loh. Yang bertahan akhirnya itu yang terbaik. Saya lakukan rekrut. Di 2019 saat itu saya rekrut 55 orang FLC. Promosi 3. Pecah telur 20-an. Sekarang di 2023 awal, 2024 awal teman-teman, ini tim kita. Yang leader. Akhirnya ketemu pelan-pelan muncul. Yang penting kita konsisten. Ya, ini kalau teman-teman tanya gimana caranya kerja, pola kerjanya gimana? Kita punya gaya, kalau saya pribadi dengan Debbie punya gaya gini, kalau siang-siang misalnya nih, besok kita sudah tahu besok jam sekian sampai jam sekian kita kosong. Saya ngomong di grup, besok jam 12 sampai jam 3 saya kosong, saya ada di Excelso. Teman-teman datang ya, udah. Inilah cara kerjanya kita, duduk sana, saya ada bawa tuh daftar nama. Perlu kah ditunjukin daftar nama itu? Saya masih tulis daftar nama, teman-teman. Saya syaratkan kepada tim saya, apalagi leader-leader, kalau duduk harus keluarin daftar nama, kasih contoh yang baik.
Jadi agen-agen itu akan FOMO teman-teman. Mereka akan FOMO untuk bikin juga daftar nama sendiri. Di sini ada yang masih bikin daftar nama? Kalau gini mungkin semua angkat tangan. Ya, nggak ada yang bikin daftar nama. Nggak ada yang bikin, angkat tangan yang bikin daftar nama. Ya, itu daftar nama saya bawa kemana-mana teman-teman. Bahkan kemarin ketemu Cereni pun saya keluarin daftar nama teman-teman. Semua orang yang Anda tahu harus ditulis. Ya. Januari 2022 merubah fokus. Itu makanya tadi beberapa orang cuma satu yang bertahan teman-teman. Karena yang selalu saya pikir adalah bagaimana saya naik panggung. Jadi ibaratnya kita manfaatkan orang untuk prestasi kita. Sampai 2022 waktu itu malam-malam sama Ko Jesper lagi kumpul-kumpul MRT, dia bisikin saya, "Is, kamu nggak akan bisa besar. Kalau kamu besar kamu harus ubah fokusmu." Ya apa? Kau tidak boleh pikirkan dirimu. Kau harus menangkan ini timmu. Kau pikirkan dia yang naik, bukan kau yang naik. Dari diri sendiri ke orang lain teman-teman. Mulailah di 2022. Setiap kali ada prestasi dikit, post. Saya post di Instagram. Setiap kali ada prestasi dikit, saya post di Instagram teman-teman. Nah, apa nih top agent of this week? Ya, ini nggak ada teman-teman. Saya cuma bikin-bikin sendiri. Cuma kan di post. Dengan di post gitu kan orang lain lihat. Membantu dia nggak? Dia tinggal repost teman-teman, tapi teman-temannya semua taunya ini orang baru join, lah kok sudah dapat piala. Seringkali kan yang tahu cuma sesama agent. Orang lain kenalan-kenalannya di luar itu nggak tahu kalau dia berprestasi teman-teman. Even itu prestasi sekecil apapun, post bantu dia. Ini AAD saya, agent, dia join di Prudential Oktober 2022. Promosi 2022 itu promosi jadi AAD. Di 2023, 2 bulan toh, 2023 Januari, dia kejar habis-habisan promosi di Juni, AD. Jadi agent ke AD dalam waktu 8 bulan. Caranya bagaimana? Orangnya super duper confidence yang laki ini. Sampai pernah kayak gini teman-teman. Di nikahan ada yang bilang gini, dia kan orang Makassar, di satu ruangan gini loh, jaraknya segini jauh. Sekeluarganya, "Hoe, sekarang kau di asuransi ya?" Ini nikahannya adiknya, dia balik gini. "Iya, kenapa?" "Oh, asuransi apa?" "Prudential." "AI pakai apa?" Saya heran juga, orang Makassar teman-teman kan suka teriak. "Oh, AI di Allianz," ngomong gitu loh. Saya paling suka tuh kalau ngomongin Allianz itu banyak yang bisa di "Oh, saya pakai Allianz," dia ngomong gini. "Jeleknya kok pakai Allianz. Mahal sekali tuh." Akhirnya ngomong gini, "Oh iya, tak mahal kah? Hitungan saya Prudentialmu berapa?" Closing teman-teman. Padahal dia cerita sama saya kayak gitu, saya lihat gini loh. Zaman itu Allianz itu nilai tunainya kecil. Makanya lebih murah, tapi karena dia confidence teman-teman, orang itu buka Prudential satu keluarga loh. Closing 300 juta gara-gara itu teman-teman. Hanya modal confidence. Padahal kalau mau bilang pemahaman produknya di produk lain, enggak ada. Modal nekat. Dan dia over confidence terhadap perusahaan. Lanjut. Ya. Dia setiap kali ada event datang kantor. Misalnya di sini, dia foto. Gini. Terus di mana dia foto. Misalnya lagi sama Kododi, dia foto. Gini. Terus dia post di Instagram, Orang lihat dia prestasi, teman-teman. Padahal ya biasa-biasa aja. Sampai sepupunya orang daerah, masih muda 97. Malam-malam telepon dia di Januari. "Hoe, hitungkan saya UP dulu." "Kok di Prudential toh?" "Iya, ini sepupu jauh, hitungkan dulu saya UP." "Berapa?" 10M dengan 15M. Dia kaget. "Loh, kenapa kok minta saya hitungkan? Iya, kita kan teman Instagram. Saya lihat kok di Prudential dan kok kencang sekali saya lihat." Dia bilang gitu loh. Padahal dia lihat, dia kamu post itu, "Loh, kamu prestasi, saya lihat kamu agen prestasi. Ini ada Allianz tawarin saya asuransi jiwa di bank. Makanya saya minta kau hitungkan karena saya lihat kok kayaknya agen berprestasi, teman-teman." Padahal itu foto, nggak ada apa-apa, dia foto gitu loh.
Ya, jadi teman-teman pesan saya bahwa overconfidence nggak apa-apa. Yang penting kamu kuasain produkmu sendiri aja, itu yang paling penting. Produk orang lain, kamu ngomong apapun, kalau kamu confidence, orang lain bisa bingung kok. Betul? Dan dia cuma bilang mahal itu, kan relatif mahal. Dia nggak bilang itu penipu, kan nggak gitu teman-teman. Mahal itu, gitu loh. Ya, ini AAD kita juga 2022 join Agustus, valid AAD 2022 Agustus join, 2022 September akhir selesai AAD-nya juga. Ya, ini nanti saya jelaskan lah. Nanti ada fotonya satu-satu. Di 2022 teman-teman, saya nggak sadar, saya kerja. Lebih tepatnya saya main. Waktu itu yang saya lakukan, saya sepedaan, saya ke Labuan Bajo sepedaan, saya ke Bali sepedaan, teman-teman. Saya nggak sadar, tiba-tiba lumayan nih hasilnya. Dapat PCC leader. Star Club producer, kurang 30 juta dapat double Star Club producer. Cuma karena namaku dua-duanya. Akhirnya saya baru tahu kalau hangus satu. Jadi saya nggak jadi kejar, karena saya baru tahu kurang 30 juta hangus satu. Jadi saya nggak, tiba-tiba di kepala saya hilang. Jadi kalau Anda kerjakan suami istri, produser, kalau bisa masuk di spouse. Karena 2022 saya nggak tahu, saya nggak baca AU-nya bahwa kalau kita dapat double Star Club producer nama Iswandi dan PCC nama Iswandi, ini satu hangus. Hangus. Saya baru tahunya ketika saya kejar, kurang 30 juta. Saya baru tahu kalau hangus, teman-teman. Itu langsung di kepala saya itu hilang semua siapa yang mau diprospek. Ya. Nah, 2022 yang saya mau bilang ke teman-teman, apa yang membuat berubah, teman-teman? Karena di saat itu saya kerja kayak main. Kerja kayak main maksudnya gini, teman-teman. Saya nggak memikirkan yang namanya target. Saya happy aja jalaninnya. Yang saya mau tekankan di sini, hati-hati kalau teman-teman kerja di bawah tekanan. Benar yang katanya Pak Rusli tadi, bahwa sudah 116 hari. Tapi hati-hati teman-teman, kalau sampai itu yang dipikirkan doang, tidak bisa menikmati yang namanya prosesnya. Hati-hatinya apa? Akhirnya kita akan bermain di skala yang namanya skala negatif. Ini. Bisa nggak seseorang sukses? Dia jengkel sama orang tuanya, dia jengkel sama temannya, dia sukses gara-gara dia mau balas dendam. Bisa nggak? Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah sukses, teman-teman? Misalnya dia sampai 2024 lah, selesai nih. Emosinya itu negatif, mau balas dendam. Di 2024 selesai, Januari, apa yang dia alamin? Happy, pasti dulu happy, yes. Saya sudah buktikan. Tapi kemudian teman-teman, itu seperti orang habis sprint. Capeknya minta ampun. Energinya langsung habis, teman-teman. Ada yang pernah ngalamin? Nggak ada yang pernah relate ya? Semua energinya positif ya? Tapi beda dengan orang, makanya kalau teman-teman lihat ada leader tiap tahun konsisten PCC, ya toh? Karena dia melakukannya dengan skala positif, power teman-teman. Ketika dia capai 2024 ini selesai dengan skala positif, teman-teman sadar nggak sadar teman-teman, dia itu bisa mengulang lagi tahun depan. Jadi teman-teman lihat ya, ini kan kalau yang saya pelajarin enggak usah nih yang namanya pencerahan, enggak usah, ini hanya Tuhan dan Buddha yang bisa. Teman-teman yang paling kita sering lupa, prospek dengan penuh sukacita. Dia closing tidak closing urusan belakang. Yang penting tujuannya kita datang adalah kita membawa sebuah misi. Prospek dengan lakukan rekrut dengan sukacita, teman-teman. Nggak akan sadar teman-teman sudah dibawa ke titik yang jauh lebih jauh. 2022 tell me that nothing is impossible. Kenapa? Ya, itu yang tadi saya bilang, teman-teman. 2022 akhirnya dapat pencapaian segini, teman-teman. Itu pas di 2022 Januari dapat ini, apa namanya, yang
closingan limpahan 2021 dan kena bonanza, teman-teman. Dan di sini yang membuat saya dapat runner up leader of the year-nya MRT Group. Di situ baru saya lihat bahwa tidak, thank you, di situ baru saya lihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Apa? Kok skip di sini ya? Wah, berantakan ininya. Oh ya, oke. Nah, kemudian masuk 2023. 2023 di Februari, teman-teman. Saya ada prospek satu orang. Orang ini saya follow up sudah lama. Ya, kembali lagi yang saya mau bilang, dia 2021 saya modalin sampai 40 juta, teman-teman. Saya ke Waingapu. Tahu Waingapu ya? Di Waingapu itu, teman-teman, tiket pesawat, PP, hotel, lain-lain habis 40 juta. Saya ke sana, akhirnya di 2021 itu saya lakukan. Akhirnya closing di 2023 Februari. Ambil 700 juta lebih. Ambil 700 juta lebih. Ini. Kita lihat ya. Nah. 700 juta lebih. Februari 2023. Ya. Ternyata ditolak gara-gara yang tadi kan AFP. Ini gara-gara CA marker. Itu dan saya taunya waktu di mobil, saya lagi nyetir mobil, itu hatinya kayak, jantungnya itu kayak jatuh, teman-teman. Dia sudah mau bayar, bukan sudah mau bayar, uang sudah masuk. Uang sudah masuk, dia sudah bayar. Ditolak. Dipospon. Kalau Pak Rusli bilang down 24 jam. Waktu itu downnya cuma 5-10 menit. Kenapa? Karena berkat AILAY, teman-teman. Ya, saya langsung percaya bahwa ini Tuhan kasih sesuatu yang lebih besar. Beneran, di Maret AILAY panggil datang, suaminya closing. Karena prestis toh, 6 miliar, suaminya closing. Closing di premi 45 juta sebulan. 6 miliar juga. Saya pikir prestis, teman-teman. Ternyata setelah masukin, ternyata dia pernah cek kesehatan pakai Prudential, pernah ada kesehatan di Prudential, tapi nggak aktif. Masalah pencernaan, pipis. Kemudian akhirnya harus medical check up. Akhirnya rate up 59 juta, teman-teman. Dari 45 rate up jadi 59. Ngomong ke AI-nya itu, udah takut ini nggak mungkin AI-nya mau. AI-nya terima, terus dia bilang gini, Iswandi ini mahal sekali loh naiknya. Menurutmu gimana? Saya bilang gini, AI selama AI ada duit. Kalau saya bilang, kalau di total 5 tahun toh, ini kan masih lebih murah daripada 6 miliar. Kalau saya jadi AI, kalau saya jadi AI saya ambil, karena kalau misalnya tunggu tahun depan, jauh lebih mahal lagi dan belum tentu keterima. AI-nya bilang gini, kalau gitu ya kau atur saja. Dan itu kena bonanza 70% lagi. Jadinya closingnya itu 1,2 M, teman-teman. Pesan yang saya mau bilang selalu di sini adalah, teman-teman jangan lupa bahwa apa yang kita rencanakan kalau tidak terjadi, itu bukan yang terbaik. Itu bukan yang terbaik. 2023 jalan, teman-teman, 2023 jalan. Kalau di zaman sekolah, ujian terberat adalah UN, betul? Ya, ini prinsip yang tak pakai dan selalu saya ngomong sama diriku sendiri. Teman-teman boleh pakai. Ketika kita hadapi dan lulus, maka kita akan naik kelas, betul? Tapi kalau kita menyerah, menyerah dan kita mengulang, teman-teman, apa yang terjadi? Kita nggak bisa naik kelas. Sama halnya di masa kehidupan sekarang, setiap kali ada masalah, teman-teman, ini adalah ujian. Ingat, ini adalah ujian. Saya malah jujur waktu ketika 800 juta itu ditolak, teman-teman, saya agak happy. Tahu nggak kenapa agak happy? Benar. Saya langsung ingat, berarti Tuhan ibarat kita ini loh, mau naik kelas. Ini mau dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Kalau saya mau down dan berhenti, nggak jalan, teman-teman, saya di sini terus nih. Bukan berarti kemudian menarik hal jelek datang ke kita. Enggak, teman-teman. Setiap kali ada hal jelek, teman-teman, ingat bahwa ini adalah ujian. Jika kita keluar dan lari, kita akan tinggal kelas, nggak kemana-mana. Ini saya pakai sampai sekarang. Ini bukan materi saya sudah selesai ya, ini yang nggak bisa, teman-teman. Ini adalah kesempatanmu untuk naik kelas. Hadapi Iswandi, bersiaplah untuk naik kelas. Kalau teman-teman yang masih agent, saya kasih tahu ini untuk leader ya. Kalau teman-teman masih agent dan teman-teman lagi down, teman-teman,
Ya. Ingat, saya selalu bilang ini ke agent saya. Kalau kamu lagi down, itu sudah benar guys. Enjoy prosesmu. Ingat-ingat apa yang kamu laluin sekarang ini. Kemarin ada yang cerita sama saya dia lagi down. Ingat-ingat ini prosesmu. Kamu hujan-hujanan, kamu ditolak. Itu kemarin kalau nggak ada cerita Ailaye nggak bisa menginspirasi saat ini, betul? Jadi nanti kalau kamu sudah besar dan jadi speaker, kamu bisa sharingkan, itu bisa jadi berkat buat agent-agent yang baru mulai. Coba deh bayangin kalau setiap kali kamu prospek langsung closing, semua jalanmu lancar-lancar saja, paling 10 menit kamu udah selesai. Bener? Jadi kalau sampai yang kamu lakukan di sini kok kayaknya nggak mulus, kok Tuhan lagi mau pakai kamu ke depan untuk jadi inspirasi untuk orang lain, percayalah itu. Coba duduk tanya, Kododi, tanya Cik Kartika, ada nggak langsung join, langsung closing besar? Nggak ada teman-teman. Semua pakai proses. Semua dibentuk teman-teman. Ya, lanjut. Ini saya mau ingatkan yang tadi teman-teman, saya ulang lagi. Jika ada harapan di masa depan, maka akan ada kekuatan di masa sekarang. Jadi ingat, tujuannya saya kasih tunjuk gambar Tuhan tadi punya pandangan lebih jauh. Saya mau bilang sama teman-teman, ingat, percaya aja di depan itu ada yang lebih besar, percaya aja di depan itu ada yang lebih besar, itu yang jadi bensin kita untuk jalan sekarang. Kalau saya mau sukses, harus berani. Ya, teman-teman, saya di Juli promosikan 1 AAD, 1 AD kemarin. Saat itu Cik Iren promosikan 2 orang. Dan saat itu saya bilang ke Coach Steven, saya agak down. Kenapa? Karena ternyata leader saya yang jauh lebih senior juga lagi mengejar prestasi. Kok saya jadi jiper ngono loh. Gitu loh teman-teman. Saya jadi jiper. Coach Steven cuma ngomong gini, Iswandi, ini buat teman-teman yang milenial ya, yang masih milenial angkat tangan dong. Nah, yang enggak milenial apa? Milenium. Ya, saya mau bilang gini, ini nanti yang yang bukan milenial teman-teman, ya kok Steven ngomong gini, teman-teman kalau setuju boleh tepuk tangan. Dia bilang gini, Iswandi, Cik Iren usia berapa? Mau 60. Sudah punya cucu belum? Sudah. Kamu sudah punya pasangan belum? Belum. Kamu usia berapa? 30. Menurutmu orang tua dengan anak muda lebih mana? Lebih cepat mana? Lebih cepat orang tua. Terus apa alasanmu kalah sama Iren? Dia ngomong gitu. Bener? Milenial, waktu fleksibel. Orang tua nggak bisa fleksibel teman-teman. Ada cucu, ada anak. Lincah. Energi lebih banyak. Melek teknologi. Gampang belajar hal baru. Gampang dapat teman baru. Milenium, marketnya bagus. Lebih pengalaman. Bener? Sekarang saya tanya, market bagus. Anak muda bisa cari market nggak? Pengalaman, kalau nggak punya pengalaman bisa tanya ke Dodi nggak? Kenapa kalah sama milenium? Sungguhan, ini ditunjukin sama Coach Steven, saya langsung lihat gini, iya gampang ya kalian Cik Iren ya. Saya langsung pikir gitu teman-teman. Jadi saya mau teman-teman, maksudnya yang milenial, saya mau teman-teman detik ini jangan sampai kalah hawa prestasinya sama yang milenium teman-teman. Tepuk tangan dong buat milenial dong. Thank you Prudential. Ini sedikit ya dari Prudential teman-teman ya. Ini sepeda saya harus tampilkan teman-teman karena ini mahal. Kenapa saya bilang mahal? Ini caraku masuk ke komunitas. Bukan pamer sepedanya, bukan teman-teman. Ini caraku masuk ke komunitas. Komunitas yang saya masukin memang hobi sepeda dan memang dia marketnya bukan middle up lagi, up to premium. Jadi memang ini seperti modalku lah untuk kerja teman-teman. Dari sini yang dapat banyak closingan sampai ratusan juta ya dari sini. Ini bulan ini ada masuk 91 juta, bulan depan ada yang masuk 500 juta dari sepeda juga. Produksi unit teman-teman dari sepeda ya. MNLC Januari 2019, MNLC ini kayak Ordinate-nya MRT teman-teman. Kembali lagi saya mau bilang ke teman-teman, beranilah bermimpi, berani manifestasikan, keluarkan ke mulut.
sebutkan, tidak ada ruginya. 2019 saat itu income-nya Ciren sekian yang ditunjukin. Ini income 2018, oke? Karena kan ditampilkan di Januari 2019, jadi ini income 2018 Desember. Saya bilang, Tuhan, saya foto, Tuhan, saya mau kayak gini suatu saat. Tuhan, saya mau kayak gini suatu saat. Kemudian hope and belief, someday uang segini masuk ke rekening dari Prudential. Ini Juli 2023 terjadi, teman-teman. Uang segitu masuk, teman-teman. Dari Prudential. Yang saya mau bilang, teman-teman, waktu 2018 akhir, itu enggak sampai 30 juta masuk kantong. 20, enggak sampai 20, 15 sampai 20 yang masuk. Saya lihat, Tuhan, kapan 500 masuk, Tuhan? Kapan angka segitu masuk, Tuhan? Tapi di 2023 Juli, itu terjadi. Kalau ditanya, bisnis apa yang bisa kayak gini? I don't know. Prudential wujudkan ya sejauh ini sih, makanya saya bilang saya falling in love dan makin cinta sampai sekarang. Ini direct AAD saya, teman-teman. Kecuali yang Vina dan Hoe, ya, dia sudah AD. Mungkin ada yang penasaran, ini kelahiran 91, saya 93, 91, 91, 93, 94, 96, 93, 97, 97, 93, 81. Ya. Tapi karena dia dekat-dekat kita, jadi orang sering kira dia 93, teman-teman. Dan tahu itu yang bikin dia kerekrut. Itu yang bikin dia datang sistem. Karena dia sangat happy duduk bareng kita. Dia senang karena selalu dipikir dia kelahiran 91, 92, 93, teman-teman. Backgroundnya pengusaha plastik, cetak plastik. Tambak udang, istrinya, laundry 60 cabang. Oksi, tahu Oksi? Nggak ada Oksi ya, masuk Jakarta nggak ada ya, Oksi. Ada? Ya, itu dia yang punya, bukan franchise, punya sendiri. Ini kerja di Heidi Lau, ini pegawai bank, marketing bank. Ini income 400 sampai 500 sebulan sebelum di Prudential. Kalau ditanya siapa yang kamu rekrut, saya nggak suka rekrut. Saya lemes kalau pas merekrut itu orangnya pengangguran. Malah kalau dia sudah ada kerja atau dia pebisnis, saya lebih suka, teman-teman. Tahu nggak kenapa? Karena kalau pengangguran biasanya kecanduan akan uang lebih tinggi. Maksudnya gini loh, join Prudential bisa nggak langsung dapat income 20 juta? Bisa kalau hoki. Tapi bisa nggak bulan kedua 20 juta lagi? Susah, teman-teman. Ini butuh dibangun. Ibarat kita mau kerjasama buka kos-kosan. Oke, saya mau kerjasama buka kos-kosan, tanda tangan nih kontrak nih. Bisa nggak langsung jadi kos-kosannya dapat uang? Kan nggak bisa, butuh dibangun. Sama bisnis di Prudential, teman-teman. Makanya saya lebih suka kalau misalnya ajak rekrut, kalau orang-orang itu sudah punya bisnis atau dia sudah ada kerjaan, teman-teman. Jadi mereka lebih enak untuk diajak berproses. Sudah ngerti bahwa ini butuh proses, nggak bisa instan gitu loh. Segala sesuatu yang terbaik pasti memerlukan proses. Ya, if you become stronger, the life becomes softer, teman-teman. Ya, if you become stronger, the life becomes softer, teman-teman. Materi saya selesai, mohon maaf kalau ada yang salah. APBN ya, ambil positif, buang negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, itu dia teman-teman. Kita bangkit berdiri yuk teman-teman. Kita give applause yang meriah lagi buat Ko Iswandi. Thank you so much Ko Iswandi. Sebenarnya kita mau pemberian polakat dulu, Koko boleh naik ke atas. Oleh Pak Dodi Nelwan, silakan Pak Dodi Nelwan. Iya, ada mini Ko Iswandi lagi naik sepeda ceritanya ya. Silakan Cici maju ke atas panggung buat foto bersama. Boleh seksi dokumentasi? Silakan Mario Bros kita nih. Oke, mari lihat kamera. Teman-teman jangan cabut dulu karena kita akan pembagian door prize terbesar kita yaitu iPad. Jadi jangan cabut dulu. Oke, silakan kita mau turun ke bawah untuk foto bersama dengan para excellent.
Boleh lebih rapat lagi teman-teman, kita mau foto bareng. Oke, mana superheroes? Kita kasih lihat triple kan dirinya.